Di pondok yang tenang, api unggun menyala terang. Banyak pendukung minum di depan api. Wajah mereka penuh daging, dan mereka mengulurkan tangan dari waktu ke waktu, mengembara pada wanita yang tidak tahu di mana mereka berada, ditangkap, dan dengan semena-mena dimasukkan ke dalam pakaian para wanita itu. Meskipun desa serigala liar saat ini tampaknya telah meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa gaya bandit dan perampok masih sama seperti sebelumnya. Mustahil bagi para monster tua di Wild Wolf Village untuk tidak mengetahui tindakan orang-orang kuat di pondok ini, tetapi mereka memilih untuk menutup mata. Terus terang, mereka benar-benar menyetujui apa yang dilakukan orang-orang itu. Saat ini, malam semakin gelap, dan kebakaran hutan berkobar di seluruh desa. Beberapa pria berjanggut yang mabuk bahkan mulai mengambil cambuk, dan secara brutal memukuli wanita yang telah dianiaya oleh mereka berkali-kali. Hahaha. Dan orang-orang di sekitar juga mencemooh, tidak hanya tidak bersimpati, tetapi bahkan menikmatinya, seolah-olah mereka menikmati pertunjukan seperti itu. Di kandang-kandang di kejauhan, banyak orang kuat dan kuat yang dipenjara. Itu adalah kuli yang didapat desa Yelang dari suatu tempat baru-baru ini, dan mereka akan dikirim ke area pertambangan utara setelah beberapa saat. Orang-orang itu dikurung rapat di dalam kandang, seperti hewan liar yang dipenjara, meski tidak mau dan marah, mata mereka penuh ketakutan yang dalam. Di sini, setiap perlawanan terhadap perjuangan ini sia-sia, para bandit yang menangkap mereka ini tidak hanya pemarah, tetapi juga kuat dan menakutkan. Secara relatif, orang-orang ini hanyalah orang biasa. Ada yang narapidana yang melakukan kesalahan, dan ada pula pemuda yang ditangkap dengan tidak bersalah di daerah terpencil. Mereka hampir putus asa. Hukum kelangsungan hidup di dunia ini adalah hukum rimba. Di hadapan para bandit ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Jika mereka tidak patuh, maka hanya ada satu jalan buntu, dan di sana tidak akan ada kemungkinan kedua. Di sebuah gua batu jauh di desa pegunungan, sosok 5 lelaki tua duduk bersila, dan mereka semua berlatih tanpa tidur atau makan. Di sini sangat sepi, orang-orang di pondok biasa tidak berani mendekat sama sekali, dan tidak ada yang bisa menahan amarah leluhur itu. Di kota Loyun, banyak orang yang diam-diam tahu bahwa kelima lelaki tua ini tidak pandai dalam hal apapun ketika mereka masih muda, dan mereka telah melakukan tindakan tercela dan tak tahu malu. Mereka berlima memiliki nama keluarga yang sama Yuan, dan mereka semua adalah saudara kembar. Mereka dulunya adalah 5 tuan muda dari sebuah keluarga besar. Ketika mereka masih muda, mereka sombong dan mendominasi, melakukan segala macam kejahatan. Belakangan, beberapa kecelakaan terjadi pada keluarga Yuan, kekayaan keluarga turun, dan sedikit kekayaan keluarga yang tersisa dengan cepat dihambur-hamburkan oleh kelima bersaudara ini. Ketika mereka putus asa, kepala sekte terdekat melihat bahwa kelima orang tersebut memiliki kualifikasi yang baik, jadi mereka dengan ramah membawa mereka masuk. Tanpa diduga, setelah beberapa tahun, sayap kelima bersaudara itu mengeras, dan mereka mulai semakin mengabaikan mantan dermawan mereka, Suzerain dan beberapa lelaki tua di sekte menduduki sekte Nuoda. Sangat disayangkan bahwa masa-masa indah tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, pendukung di belakang sekte datang untuk membalas dendam. Dia sangat kuat. Ketika 5 saudara Yuan mendengar berita itu, mereka sangat ketakutan sehingga mereka menggeledah semua properti di sekte malam itu dan melarikan diri. Belakangan, setelah melalui beberapa liku-liku, setelah diasingkan ke kota Loyun ini, mereka hanya membangun sebuah pondok dan memulai bisnis penjarahan rumah. Secara kebetulan, mereka mendapat banyak peluang, dan kekuatan kelima orang itu menjadi lebih besar, dan lebih menakutkan. Namun, kelima rubah tua ini juga mengetahui sesuatu yang menarik. Setelah mengakar di kota Loyun selama beberapa dekade, mereka secara bertahap mulai meninggalkan kejahatan dan mengikuti kebaikan. Faktanya, itu lebih karena tekanan dari lingkungan sekitar. Kelimanya mendengar bahwa beberapa keluarga besar di kota Loyun ingin bergabung untuk membasmi mereka. Mereka ketakutan dan tidak punya pilihan selain meminta perdamaian kepada orang-orang itu. Setelah melepaskan diri dari banyak aturan, keluarga besar itu menyerah begitu saja. Ini semua adalah hal yang terjadi beberapa dekade yang lalu, dan sekarang tidak banyak orang di kota Loyun yang mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, karena kepercayaan diri mereka semakin kuat, ambisi kelima lelaki tua itu mulai terlihat lagi. Bulan lalu dalam satu musim gugur sapuan, beberapa keluarga besar yang pernah mencoba untuk membersihkan mereka hancur. Insiden ini mengejutkan seluruh kota Loyun pada saat itu, dan banyak orang sangat terkejut dengan lonjakan kekuatan desa serigala liar yang tiba-tiba, tetapi bagaimanapun juga, kesepakatan telah dilakukan. Bahkan jika mereka merasa terancam, sebagian besar pasukan di Loyun kota juga memilih untuk bertahan. Situasi seperti itu tentu saja membuat 5 monster tua itu lebih bangga, sekarang mereka telah berlatih tanpa hasil,
tidur dan makan, nyatanya, mereka samar-samar gelisah dengan status quo, dan mereka memiliki tanda-tanda mendominasi kota Loyun. Keempat dan kelima, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasakan energi bintang memadat? Setelah waktu yang tidak diketahui, lelaki tua berbaju hijau yang sedang duduk di peron batu tiba-tiba membuka matanya, suaranya serak dan suram. Orang ini adalah anak tertua dari 5 Yuan bersaudara, Yuan Ba, yang telah mencapai alam kondensasi jauh sebelum Istana Nether bergegas untuk membantu. Sebenarnya berkat dia, desa serigala liar dapat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini masih agak panas, tapi itu akan segera hadir, menurut metode rahasia yang diberikan oleh Penatua Yufeng, dan ramuan itu, diperkirakan kita akan dapat menerobos setelah menunggu selama 2 bulan. Kedua lelaki tua di sebelah kanan berbicara satu demi satu, wajah mereka sangat bersemangat. Hahaha, itu bagus. Seseorang datang untuk melaporkan sebelumnya bahwa si idiot Kusin terbunuh. Tampaknya itu adalah hasil karya rumah tuan kota. Pelacur itu, cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan perhitungan dengannya. Yuan RR bertubuh agak pendek di antara kelima bersaudara itu, dengan cibiran di wajahnya saat ini. Biarkan wanita itu bangga untuk sementara waktu, selama terobosan ketiga dan keempat, pada saat itu, belum lagi rumah tuan kota belaka, bahkan keluarga Tian dan Kuang Daomen tidak akan menjadi masalah. Yuan Laosan ada sedikit keserakahan dan keinginan di mata tua itu, tapi sejujurnya, perempuan jalang itu Zhong Wuyan adalah poin kuncinya, perempuan jalang itu terlahir seperti rubah betina, dan lelaki tua itu akan sangat tertarik untuk menangkapnya ketika waktunya tiba, datang. Bermainlah dengannya, Jie. Kakak ketiga, jika kamu ingin menyentuh jalang itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi keluarga Tian dan Kuang Daomen tidak boleh memikirkannya. Wajah Yuan Ba sedikit tidak senang. Kenapa? Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain mendengkur dan tidur di sisi sofa? Cukup bagi kota Loyun untuk memiliki seorang tuan, jadi mengapa membaginya dengan orang lain? Yuan Laosan sedikit kesal. Kakak ketiga, biarkan bos memutuskan masalah ini. Jika kita melangkah terlalu jauh, Penatua Yufeng dan yang lainnya akan menyalahkan kita, dan kita tidak tahan. Yuan Laur membujuk. Itu benar, Istana Nether sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita mainkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita serakah. Lebih baik tidak serakah. Yuan keempat dan kelima juga mengangguk setuju, jelas setuju dengan pernyataan kedua. Hehe, aku hanya berbicara, mengapa kamu menganggapnya serius? Yuan Laosan tertawa datar, dan kilatan ketakutan muncul di matanya. Memikirkan monster besar di Istana Nether, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar, dan hatinya penuh ketakutan. Saat malam berangsur-angsur menjadi gelap, api unggun di dekat desa serigala liar berangsur-angsur padam, dan kebisingan juga banyak mereda. Tapi kali ini, jeritan menyedihkan para wanita malang itu juga terdengar satu demi satu, bagi mereka, mimpi buruk dimulai. Memanggil. Tiba-tiba, sebuah anak panah yang menyala membelah malam, ganas, dan menembak mati seorang penjaga yang menjaga gerbang pondok di tempat. Hao. Penjaga lainnya melihat sekeliling dengan ngeri, pedang terhunus. Saat berikutnya, roket seperti hujan meteor mulai mengalir ke dalam pondok, dan tiba-tiba, sekeliling mulai terbakar, dan ada lautan api di mana-mana. Setelah lama terdiam, waktu yang disepakati telah tiba, dan anggota keluarga Zhong yang kuat mulai menyerang desa serigala liar. He Fangsheng itu suci, jika kamu berani datang ke desa serigala liarku untuk membuat masalah, kamu akan mati. Sesaat kemudian, sosok yang marah keluar dari dalam pondok, berteriak keras. Itu adalah Yuan Laur. Segera setelah lelaki tua ini muncul, aura orang kuat dalam keadaan geng yang kental dilepaskan tanpa syarat. Melihat kedatangan leluhur ini, orang-orang kuat di sekitar desa serigala liar menghela nafas panjang lega. Serangan mendadak lawan tadi sangat sengit dan tiba-tiba, dan mereka kehilangan puluhan orang hanya dengan menghitung nafas. Membunuh. Teriakan sedingin es terdengar di hutan, Zhong Wuyan mengetukkan jari kakinya, dan bergegas keluar untuk menemui Yuan Laoer. Itu adalah alam kondensasi asli. Yang kuat harus ditangani olehnya. Itu kamu. Melihat wajah cantik Zhong Wuyan dengan jelas, Yuan Laoer terkejut, mereka berdiskusi tentang merencanakan rumah tuan kota di masa depan, tapi sekarang mereka sudah terlebih dahulu menelepon ke pintu. Mendengus. Zhong Wuyan mengabaikannya, dan membuat gerakan yang kuat, memegang cambuk emas di tangannya, dan melambaikan jubah lengannya, itu membangkitkan fluktuasi kekuatan spiritual yang mencengangkan. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu hanya ingin masuk. Tidak apa-apa, aku akan membawamu, bangsat, hari ini. Ketika saatnya tiba, lelaki tua ini pasti akan memberimu waktu yang sulit, Jie. Setelah absen sebentar, Yuan Laur tertawa marah,
Keserakahan dan nafsu di matanya menjadi lebih kuat saat melihat Zhong Wuyan muncul. Pertempuran hebat terjadi, dan orang-orang kuat di kediaman Tuan Kota juga bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Segera, Yuan Laur dicambuk di wajahnya oleh Zhong Wuyan, dan terbang terbalik. Meskipun lelaki tua ini juga merupakan kondenset Gang Rilem yang kuat, bagaimanapun, dia baru saja menerobos belum lama ini, dan dengan menggunakan beberapa teknik rahasia, dia menjadi jauh lebih lemah di depan Zhong Wuyan. Yang terakhir bukan hanya orang yang kuat di alam kondensasi, tetapi sekarang telah mencapai alam Xiao Cheng. Jika tidak ada orang lain yang campur tangan, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh Yuan Laur. Wajah lelaki tua itu dicambuk dengan keras, dan Yuan RR berdiri, marah dan tidak bisa berkata apa-apa karena malu. Pada saat yang sama, jejak ketakutan melintas di pupil matanya. Bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa dia bukan tandingan wanita jalang ini? Hehe, sepertinya Patriark Zhong tidak tahan lagi. Orang-orang yang membunuh kita sekarang memanggil kita. Setelah beberapa napas, seperti yang diharapkan, monster tua Yuan Bos Yuan Ba juga keluar. Dia secara alami tidak bisa membiarkan anak kedua mati di tangan Zhong Wuyan. Di belakang Yuan Ba, Yuan Laosan dan Yuan Kui juga datang satu demi satu, dengan tatapan dingin. Melihat kedua orang ini keluar bersamaan, ekspresi terkejut muncul di mata Zhong Wuyan. Saya pikir hanya ada dua monster tua di alam kondensasi di desa serigala liar, tapi sekarang sepertinya saya telah melakukan kesalahan. Zhong Wuyan dapat dengan jelas merasakan aura Gang Rilem yang kuat dari Yuan Laosan, meskipun yayasannya masih sedikit tidak stabil, tidak ada keraguan bahwa dia juga merupakan Rilem Gang Kondenset yang kuat. Sekarang di desa serigala liar, sebenarnya ada 3 orang kuat di alam kondensasi. Segera setelah itu, Yuan Laosi dan Yuan Laohu juga keluar. Keduanya belum melangkah ke kondenset Gang Rilem, tapi melihat mereka, wajah Zhong Wuyan juga sedikit tidak sedap dipandang. Yuan Laosi dan Yuan Laohu ini telah mencapai konsentrasi setengah langkah. Hati Zhong Wuyan tenggelam, semuanya sangat buruk, dan beberapa hal jauh di luar dugaan. Di antara orang-orang yang dia bawa kali ini, ada juga pria kuat yang setengah langkah terkondensasi, tetapi dia masih dirugikan, ditambah dengan Yuan Laosan yang telah mencapai kondisi terkondensasi, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Haha, Tuan Kota Tuan, sepertinya perhitunganmu salah perhitungan. Melihat wajah jelek Zhong Wuyan, Yuan Ba tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lelaki tua ini sangat licik, bagaimana dia bisa gagal melihat apa yang dipikirkan wanita ini. Nyatanya, tidak lama kemudian Yuan Laosan menerobos kondenset Gang Rilem, hanya dalam beberapa hari terakhir, dan masalah ini dirahasiakan, sekarang sepertinya memang mendapat hasil yang baik. Meski sedikit lebih awal dari yang direncanakan, hasilnya lumayan. Jika itu berada di wilayah mansion Tuan Kota, mungkin mereka masih sedikit takut diserang oleh formasi besar keluarga Zhong, tapi di sini, mereka sudah memanfaatkannya, jadi tidak perlu khawatir, dia. Meskipun untuk beberapa alasan, 2 monster tua lainnya dari keluarga Zhong sudah lama tidak muncul, tetapi itu tidak masalah. Bunuh. Tidak ada yang tersisa. Setelah tertawa terbahak-bahak, wajah Bos Yuan menjadi ganas, dengan niat membunuh. Bibi bisa menangani hantu tua itu, dan menyerahkan 2 hantu tua yang tersisa di alam kondensasi kepadaku. Pada saat ini, suara seorang anak laki-laki terdengar, penuh percaya diri, yang membuat orang sedikit tidak percaya. Shen Chen berdiri, melangkah maju, melangkah ke pondok seperti hantu, dan berdiri berdampingan dengan Zhong Wuyan, menghadap 5 hantu tua tirani yang berjarak 10 kaki, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Patriark Zhong, apakah ini sebabnya kamu berani menyerang desa serigala liarku saat larut malam? Bos Yuan terkejut sesaat, dan kemudian seringai mengejek muncul di wajahnya. Pemuda itu benar-benar mengejutkan. Di usia yang begitu muda, dia memiliki aura kesuksesan kecil di alam penempaan tulang. Pada usia yang sama, bahkan seorang junior di tingkat ke-10 dari alam penggabungan darah tidak dapat ditemukan di desa serigala liar. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah junior yang mengerikan, tapi terus kenapa? Meskipun saya tidak tahu dari mana orang menyebalkan kecil yang sangat berbakat ini berasal, tetapi di mata Yuan Ba, dia sudah mati. Adapun apa yang dikatakan terakhir tadi, dia tentu saja tidak akan mempercayainya, dia hanya berpikir itu hanya gertakan. Haha, Patriark Zhong, kamu benar-benar menaruh harapanmu pada anak nakal, apakah kamu benar-benar kehabisan akal? Di sekitar, hantu tua Yuan juga mencibir tanpa ampun. Mendengus. Zhong Wuyan mendengus dingin, mengabaikannya, dan menoleh ke Shen Chen, menunjukkan keraguan, ini. Dia juga mendengarnya dengan sangat jelas sebelumnya, pemuda ini dengan jelas mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan 2 pria kuat di alam kondensasi pada saat yang bersamaan. Meskipun Zhong Wuyan tahu bahwa Shen Chen tidak bisa tanpa tujuan,
Itu masih sulit dipercaya, Zhong Wuyan sedikit ragu apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Anggota kuat dari keluarga Zhong di belakangnya menunjukkan ekspresi mengejutkan satu persatu. Orang ini terlalu sombong. Saya benar-benar berpikir bahwa anggota kuat dari Rilem Gang Kental adalah kubis. Hehe, tidak apa-apa, Bibi hanya perlu berurusan dengan hantu tua itu. Shen Chen melambaikan tangannya dan tersenyum ringan, lengkungan percaya diri di wajahnya tetap tidak berkurang. Kalau begitu hati-hati dirimu sendiri. Zhong Wuyan ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan mengangguk selain itu, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik. Dengan kekuatannya, tidak masalah untuk menghadapi salah satu dari ketiga hantu tua itu, jika itu adalah Yuan Laur dan Yuan Laosan, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh mereka. Namun jika berhadapan dengan dua orang, akan sedikit sulit, bahkan berbahaya. Sepanjang jalan kultivasi, semakin Anda mencapai tahap selanjutnya, semakin sulit bagi biksu untuk menang semakin sedikit, kecuali beberapa pelaku kejahatan. Alam kondensasi kuat biasa, menghadapi lawan dari alam yang sama, bahkan jika lawan 1,5 langkah lebih memadatkan bantuan, situasinya akan sangat berbahaya. Jika Anda menghadapi dua biksu di alam pemadatan, Anda setidaknya harus memiliki pencapaian besar di alam pemadatan untuk dapat menangkapnya secara efektif. Tapi saat ini, hantu tua Yuan Ba juga orang yang kuat di alam kondensasi, dan bahkan jika dia memiliki beberapa kelebihan, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Memanggil, Zhong Wuyan bergerak, dan cambuk panjang emas itu mengayun keluar, seperti ular emas, menyapu ke arah Yuan Ba. Mendengus, lengan baju Yuan Ba berkibar, dan dia menjawab dengan tenang. Pada saat yang sama, Yuan Laur juga bergabung dalam pertempuran, dan bergabung dengannya untuk menghadapi Zhong Wuyan. Secara alami, mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh Shen Chen. Nyatanya, di mata mereka, apalagi menghadapi dua orang kuat di alam kondensasi, bahkan jika dia menghadapi satu, dia tidak akan memiliki peluang menang sedikit pun. Keduanya tahu kesulitan Zhong Wuyan, jadi mereka bergandengan tangan untuk menghadapinya secara langsung. Sehat, Shen Chen menghela nafas, dia tahu itu akan menjadi hasil seperti ini, tetapi dia tidak terburu-buru, dengan kekuatan Zhong Wuyan, bahkan jika dia jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia masih bisa bertahan lama. Nak, biarkan aku melihat apa yang kamu mampu. Beraninya kamu berbicara begitu berani. Yuan Laosan mencibir dan mendekat selangkah demi selangkah, wajahnya penuh lelucon, seperti kucing menatap tikus. Hehe, kemampuan apa, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Shen Chen tersenyum tipis, pikirannya sudah masuk ke dalam tas alam semesta. Sombong dan bodoh, nak, kamu bisa mati. Yuan Laosan mencibir dan tidak memiliki terlalu banyak reservasi, meskipun dia yakin bahwa bocah itu tidak bisa menjadi lawannya. Untuk mencegah bocah itu bermain trik, dia langsung menggunakan potensinya. Lengan baju Yuan Laosan berkibar, dan satu demi satu bergegas keluar seperti naga beracun, bergegas menuju Chen Chen. Pelatihan kuda itu benar-benar kental dari Gangqi, samar-samar, sudah ada beberapa bentuk embrio hukum ketertiban. Ini persis kengerian yang kuat dalam kondisi kondensasi, untuk yang kuat dalam kondisi penempaan tulang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya, itu hanyalah kekuatan spiritual murni. Tetapi yang kuat dalam kondisi kondensasi sudah dapat memadatkan spiritual, kekuatan menjadi aura, serangan yang sangat kejam terjadi. Meskipun Yuan Laosan hanyalah orang kuat yang baru saja melangkah ke alam kondensasi terkondensasi, bahkan kultivator terkondensasi setengah langkah akan terluka parah oleh pukulan ini. Ledakan. Tetapi pada saat pistol hendak membombardir tubuh Shen Chen, di lengan bajunya, tiba-tiba, sebuah tangan kurus besar terjulur, dan dengan tepukan ringan, kepulan berduri itu larut. Hehe, nak, kamu benar-benar tidak sopan. Kamu baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, dan kamu telah memperlakukan lelaki tua ini sebagai premanmu. Roh primordial dari lelaki tua Tianze mengeluarkan suara lucu dari lengan baju Shen Chen, dan kemudian perlahan muncul. Namun, karena dia telah dipersiapkan sejak lama, ketika lelaki tua Tianze muncul, dia tidak dalam bentuk roh primordial, tetapi diselimuti jubah lebar, tidak terlihat. Ini, dengan kemampuan Yuan Laosan, secara alami tidak mungkin untuk melihat bahwa lelaki tua Tianze hanyalah roh primordial, melihat sosok berjubah itu muncul, pupil matanya menyusut tajam. Di sisi lain medan perang, Yuan Ba dan Yuan Lao yang terlibat dalam pertempuran, segera menyadari keanehan di sana, dan mereka memiliki beberapa firasat buruk. Bahkan mereka tidak dapat melihat kenyataan dari sosok itu, muncul tiba-tiba. Pergi bersama-sama, kelopak mata Yuan Laosan berkedut, berteriak keras, dan memanggil Yuan Laosi dan Yuan Laowu, yang memiliki kekuatan setengah langkah, untuk menyerang bersama. Dia tidak bodoh, baru saja lelaki tua ini mampu meredakan pukulan penuhnya tanpa keraguan, tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi darinya. Senior,
Maaf merepotkanmu. Sen Chen tersenyum datar. Haha, hanya beberapa orang setengah matang, ini hanya masalah usaha kecil. Orang tua Tianze melambaikan tangannya dengan sembarangan, terbungkus jubah, dan melayang di sana. Adapun Sen Chen, dia segera kembali ke sisi Zhongling, dan sekarang pertempuran di sini juga diintensifkan, tetapi untungnya, rumah tuan kota dipersiapkan dengan baik dan bekerja sama secara diam-diam, sehingga tidak jatuh ke dalam banyak kerugian. Sen Chen, senior tua itu Zhongling dengan cepat bersandar pada Sen Chen, melirik ke sana secara tidak sengaja, menunjukkan rasa ingin tahu. Yah, dialah yang kutemukan untuk membantumu menyelesaikan masalahmu, kata Sen Chen. Apakah itu yang kuat dari Luo Yunzong? Zhongling masih penasaran. Tidak, Sen Chen tersenyum dan tidak banyak bicara. Saat ini, Yuan Laosan dan yang lainnya telah mengepung lelaki tua Tianze. Dengan bantuan dua bersaudara, Yuan Laosan langsung merasa lega. Teman, kami tidak peduli siapa kamu, kami menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri. Wajah Yuan Laosan agak jelek, dan seorang pria kuat di alam geng kental tiba-tiba muncul, menyebabkan banyak perubahan dalam pertempuran yang semula tidak menaruh curiga. Tianzhao, orang tua Tianze berbicara dengan ringan, sama sekali tidak memperhatikan karakter kecil ini. Dia adalah orang yang kuat bertahun-tahun yang lalu, dan meskipun dia hanya roh primordial sekarang, kekuatan orang kuat teratas masih belum berkurang, dan dia sama sekali tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Senior, aku akan membantumu. Pakar Condensation setengah langkah dari City Lord S Mansion melihat bahwa Sen Chen benar-benar berhasil mendapatkan bantuan dari ahli Condensation Realm. Meskipun metodenya aneh, dia masih sangat gembira dan ingin melangkah maju untuk membantu. Tidak butuh. Orang tua Tianze bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang, dia hanya melambaikan tangannya. Ini pria parubaya itu ragu-ragu. Hehe, itu benar-benar tidak perlu. Sen Chen tersenyum padanya dari jauh. Pengadilan kematian. Menghadapi penghinaan Qi Guo, Yuan Laosan dan yang lainnya marah dan menembak pada saat bersamaan. Bunuh dengan keras. Tulang putih dan duri hitam. Tebasan angin. Ketiganya menggunakan seni bela diri yang kuat dan tak tertandingi, meskipun mereka tidak secantik anak-anak dari keluarga besar di 8 pegunungan belantara, mereka masih memiliki kekuatan yang mengesankan. Mendengus. Orang tua Tianze mendengus dingin, dan segera menjentikkan jarinya, dan 3 berkas cahaya putih menyala, mengembun menjadi 3 teratai putih di udara. 3 teratai putih tampaknya seukuran telapak tangan, tetapi mereka tiba-tiba mekar pada saat mereka terbang ke arah mereka bertiga, meledak dengan cahaya terang, dan tidak jelas, ada rune yang mengalir dan pecahan ketertiban beterbangan. Engah. Tembakan yang tampaknya diremehkan, tetapi kekuatan yang meletus membuat semua orang yang hadir ketakutan. 3 teratai putih mekar, dan 2 pembangkit tenaga alam kondensasi setengah langkah menyeringai bahkan sebelum mereka sempat mencibir. Kabut darah. Adapun Yuan Laosan, yang memiliki kekuatan negara geng kental, meskipun dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, seluruh tubuhnya juga dikirim terbang keluar, darah muncrat dengan liar, dan auranya langsung melemah hingga ekstrim. Kelima. Di kejauhan, Yuan Ba dan Yuan Laur berteriak keras, dan dalam sekejap mata, kelima bersaudara itu kehilangan 2 dari mereka. Namun setelah seruan itu, tak lama kemudian, kengerian yang mendalam tiba-tiba muncul di hati mereka berdua. Mereka memenggal 2 biksu ninggang setengah langkah dengan menjentikkan jari mereka terlalu jauh di belakang dengan keterampilan seperti itu, siapa pria itu dan mengapa dia begitu menakutkan. Bahkan Sen Chen sendiri sedikit tercengang, dia berpikir bahwa lelaki tua Tianze hanyalah roh primordial dan kekuatannya sangat berkurang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih sangat menakutkan. Sen Chen, senior itu, kamu benar-benar menemukannya. Zhongling semakin menutup mulutnya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Di daerah sekitarnya, semua orang kuat di kediaman tuan kota menelan ludah dengan susah payah. Ketika lelaki tua itu berkata bahwa dia tidak membutuhkan bantuan, mereka masih sedikit ragu, tetapi melihat pemandangan ini sekarang, mereka semua memiliki perasaan yang sangat tidak nyata, lelaki tua itu, begitu menakutkan. Dengan jentikan jari, 2 gangster kental setengah langkah itu mati, dan seorang gangster kental terbang melintas. Tulisan tangan semacam ini benar-benar menakutkan, tidak hanya banyak orang kuat dari keluarga Zhong di rumah tuan kota yang tercengang, tetapi bahkan Zhong Wuyan dan yang lainnya yang bertempur di kejauhan pun tersentak. Mereka juga kuat di negara geng yang kental, tetapi mereka sama sekali tidak mungkin menunjukkan kekuatan tirani seperti itu. 3 teratai hijau barusan terlihat jarang dan biasa, tetapi terlihat dengan mata terbuka, dan ada rune yang mengalir di dalamnya. Apakah ini benar-benar kekuatan tempur orang kuat di alam kondensasi? Tidak mungkin, secara logis, bahkan jika itu adalah orang kuat di puncak alam kondensasi,
tidak mungkin mengukir rune selama serangan dan ingin mencapai langkah ini, setidaknya seseorang harus menjadi orang yang kuat di alam Tianyuan. Orang yang kuat di alam kondensasi dapat mengubah roh mereka menjadi geng, melipat gandakan kekuatan serangan seni bela diri. Namun, orang yang kuat di alam Tianyuan, karena mereka sudah mulai membiakkan Yuan Shen, sudah dapat mengukir rune sederhana selama serangan. Tulisan tangan seperti itu bukan lagi sekadar peningkatan kekuatan seni bela diri, tetapi lompatan kualitatif, tembakan yang tampaknya meremehkan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Orang tua yang ditutupi jubah barusan tampaknya telah mencapai hal ini, tetapi bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu kuat di tanah tandus seperti itu. Bahkan di salah satu pasukan pangeran, mungkin tidak ada orang sekuat itu yang duduk di kota, meskipun ada, mereka masih setingkat leluhur. Siapa kamu? Yuan Laosan sudah ketakutan. Jika dia beruntung di masa lalu ketika pelatihan energi gangster diselesaikan, maka sekarang, dengan dua adik laki-laki yang dimusnahkan olehnya, mereka sudah ketakutan dan penuh kengerian. Kamu tidak perlu tahu. Orang tua Tianze berbicara dengan ringan, dan dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Dia bergerak maju, gerakannya yang tampak ringan, tetapi ada ritme yang indah. Di kejauhan, hati Shen Chen sedikit bergetar, sepertinya dia masih meremehkan kemampuan senior tua ini. Orang tua Tianze ini pasti telah berjalan jauh di tingkat alam Tianyuan sebelum dia hidup, dan memiliki pencapaian yang mengerikan. Sekarang meskipun hanya ada sinar Yuan Shen yang tersisa, yang kekuatannya telah jatuh ke alam geng terkondensasi, dia bisa masih menampilkan beberapa hal biasa, tidak mungkin bagi yang kuat di negara geng padat untuk memiliki sarana. Bahkan dia dikejutkan oleh 3 teratai hijau barusan, mereka terlalu kuat. Kakak kedua, pergi dan bantu. Di dalam pondok, wajah Yuan Ba muram, dan saat meredakan serangan Zhong Wuyan, dia mengeluarkan suara. Segalanya telah sampai pada titik seperti itu, apapun yang terjadi, tidak mungkin untuk bersikap baik. Zhong Wuyan membawa orang ke sini, jelas bertekad untuk membasmi mereka. Bahkan jika dia tahu betapa kuatnya lelaki tua itu, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Mungkin, dengan upaya gabungan dari 2 pria kuat di alam kondensasi, mereka hampir tidak bisa menghadapinya. Baru saja, dia telah menghancurkan batu giok itu, dan 2 hantu tua dari keluarga Tian dan Kuang Daomen akan segera datang untuk membantu mereka. Yuan Laoer mengangguk berat, wajah tua itu tidak lagi memiliki kekasaran sebelumnya, digantikan oleh sentuhan kesungguhan, lelaki tua yang tidak bisa melihat dengan jelas membuatnya merasakan tekanan besar. Tangkap suara ajaib. Saat ini, Yuan Laosan sudah mulai mengambil langkah putus asa. Jika dia bertarung sendirian, dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan orang ini. Pukulan barusan menunjukkan bahwa ada celah besar di antara keduanya. Bulan melolong darah. Sebelum sosok Yuan Laoer tiba, dia menjadi kejam tanpa syarat, lengannya gemetar, dan bulan purnama merah mengembun di belakangnya, aneh dan jahat. Putaran itu, bulan purnama merah menyapu, dan bahkan malam diwarnai merah darah, memancarkan aura agung dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam serangan ini, Yuan Laoer telah menggunakan kartu lubang terbesar yang dikumpulkan desa Yelang selama bertahun-tahun. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi yang jahat, dan tidak mudah untuk dilatih. Keluarlah dengan geng jahat. Untuk alasan ini, semua makhluk yang dimusnahkan oleh desa serigala liar, tidak peduli apakah mereka manusia atau binatang, kehabisan darah untuk dia dan Yuan Ba untuk digunakan bos Yuan. Metode ini digunakan oleh Yuan Laoer untuk melenyapkan banyak orang kuat di masa lalu. Beberapa waktu yang lalu, musuh lama di masa lalu diubah menjadi darah olehnya dalam putaran darah merah ini. Trik kecil. Namun, di mata lelaki tua Tianze, metode yang membuat Yuan Laoer berpuas diri adalah meremehkan. Lelaki tua itu mencibir dan tidak peduli sama sekali. Saat berikutnya, lelaki tua itu juga bergerak, lengan bajunya berkibar dan jubahnya berkibar. Jubah besar itu berkibar tertiup angin, dan lelaki tua Tianze mengulurkan telapak tangannya, mengangkatnya sedikit, lalu tiba-tiba menekannya. Dalam sekejap, di depan lelaki tua itu, Gangki yang agung meraung, menyatu menjadi semburan deras di malam hari. Terlihat dengan mata terbuka, dalam semburan yang megah itu, ada rune padat yang bergerak. Ledakan. Saat semburan menghantam 2 saudara Yuan, tiba-tiba melonjak menjadi gelombang dan menyapu, menelan bulan purnama merah dalam sekejap mata. Dalam semburan, pusaran besar muncul, dan kekuatan sobek yang tak terlihat menarik bulan purnama merah tanpa bisa dikenali, dari deformasi menjadi fragmentasi, hanya dalam sekejap. Segera, semburan, yang seperti gelombang besar, terus melaju ke depan, menelan Yuan Laoer dan Yuan Laosan. Oh tidak, Di dalam semburan, kedua lelaki tua itu berteriak ketakutan dan berjuang untuk keluar, tetapi dalam sekejap mata, kedua suara itu benar-benar menghilang. Yuan Laoer dan Yuan Laosan, seperti bulan purnama merah tua, diliputi oleh semburan yang terjalin dalam pusaran yang keluar,
berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di kediaman Tuan Kota semua menelan ludah. Dua orang kuat yang agung di alam kondensasi musnah begitu saja. Pria tua itu benar-benar berantakan. Adapun orang-orang di desa Yelang, wajah mereka berubah pucat dan hati mereka menjadi dingin dalam sekejap, lalu mereka mulai mundur ketakutan. Di sisi lain, Yuan Ba, yang sedang melawan Zhong Wuyan, melarikan diri dengan tergesa-gesa untuk pertama kalinya, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal dan melawan lelaki tua itu. Di mana harus melarikan diri? Zhong Wuyan kaget dan geram, lelaki tua ini hampir menjadi dalang desa serigala liar pada hari kerja, dengan hati yang kejam, berbahaya dan licik, jika dia dibiarkan melarikan diri seperti ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sehat, orang tua Tianze tidak bergerak, dia berdiri di sana dan menghela nafas. Menurut pendapatnya, pertempuran ini pada akhirnya menjadi pertunjukan satu orangnya, bocah itu sangat pandai membuat masalah. Pria tua itu mengetukkan jarinya, dan seberkas cahaya melesat keluar, berubah menjadi elang dan terbang keluar dengan cepat, menerkam Yuan Ba yang hendak kabur. Pada saat ini, yang terakhir telah tersapu lebih dari 100 kaki, hatinya sangat gembira, dan ada keganasan dan kebencian di matanya. Yuan Ba telah memutuskan bahwa setelah melarikan diri kali ini, dia harus memohon kepada para tetua Yu Feng dan yang lainnya untuk membalaskan dendamnya. Selama orang-orang kuat di Istana Neter bersedia membantu, bahkan seorang lelaki tua dari asal tidak diketahui pasti akan mati. Memanggil. Tiba-tiba, mungkinkah elang yang bersinar terang menghilang dalam sekejap, seolah menembus. Seolah-olah mereka berada dalam kehampaan, mereka begitu jauh, mereka bergegas ke arahnya dengan ganas, dan menabraknya tanpa memihak. Ledakan. Pukulan ini sangat tiba-tiba dan kuat, Yuan Ba dipukul di belakang, dan langsung terlempar terbang, setelah mendarat, dia menyemburkan darah. Sebelum dia berdiri, Zhong Wuyan juga datang untuk membunuhnya. Pada saat ini, mata cantik wanita kuat itu penuh dengan niat membunuh. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, dan cambuk panjang itu dilempar keluar, seperti naga emas, menembus Yuan Dadaba. Harus dikatakan bahwa kontrol pukulan lelaki tua Tianze benar-benar menakutkan, tepat, tidak hanya menghentikan Yuan Ba, tetapi juga membuat yang terakhir kehilangan perlawanannya dalam sekejap, dan dibunuh oleh Zhong Wuyan dengan satu pukulan. Di sekeliling, orang-orang kuat dari kediaman Tuan Kota juga memiliki keunggulan mutlak, dan pemandangannya luar biasa. Untuk antek-antek desa Yelang ini, anggota keluarga Zhong yang kuat tidak memiliki belas kasihan, meskipun orang-orang ini ketakutan, mereka masih dilenyapkan dengan kejam. Membunuh. Zhong Wuyan bergegas mendekat dan bergabung dalam pertempuran, cambuk emas diayunkan, dan beberapa kepala terbang. Sekarang desa serigala liar telah kehilangan perlindungan dari orang-orang kuat di alam geng terkondensasi wanita kuat ini, seolah-olah memasuki tanah siapapun, bergegas untuk membunuh beberapa tuan aula yang kuat di desa serigala liar. Dalam waktu singkat, desa Yelang dalam keadaan gelisah. Kecuali budak dan wanita yang ditangkap, semua orang lainnya dihukum mati. Dalam pertempuran ini, Zhong Wuyan menunjukkan sisi besi dan darah. Dia tidak melakukannya, tidak ingin mengambil tahanan sama sekali. Hapus semua. Secara relatif, Shen Chen sangat santai, meskipun dia sedikit membantu dalam pertempuran ini, dia tidak melawan siapapun. Bagaimana dengan senior itu? Masalah mengurus medan perang telah diserahkan kepada Ling Yun dan yang lainnya di mansion Tuan Kota. Zhong Wuyan menyapu, melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok lelaki tua itu. Nyatanya, setelah lelaki tua Tianze berubah menjadi elang, dia diam-diam menghilang dari tempatnya dan masuk ke dalam tas Qiankun Shen Chen, tetapi tidak ada yang menemukannya. Senior itu sudah pergi. Shen Chen secara alami tidak bisa mengungkapkan keberadaan lelaki tua Tianze, jadi dia hanya tersenyum tipis pada Zhong Wuyan. Oh, Zhong Wuyan mengangguk agak memaksa. Secerdas dia, tidak mungkin lengkap, secara tidak sadar, dia masih berpikir bahwa lelaki tua itu adalah lelaki kuat yang ditemukan Chen Chen di suatu tempat. Karena senior tua itu menolak untuk muncul untuk bertemu satu sama lain, dia tentu saja punya alasannya sendiri. Zhong Wuyan sangat berpengetahuan dan tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Setelah beberapa saat, beberapa sosok bergegas mendekat, tetapi mereka semua sedikit tercengang setelah melihat pemandangan di desa serigala liar. Itu adalah dua kelompok Zhong Ling dan Zhong Ao. Mereka telah memecahkan dua duri di mata keluarga Tian dan Kuang Daomen. Tetapi pemandangan seperti itu. Setelah itu, Zhong Ling secara singkat memberitahu orang tua apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar pidato Zhong Ling, baik Zhong Ao maupun Zhong Lu tersentak, tidak hanya kaget, tapi juga bersyukur. Tidak ada yang menyangka bahwa di desa serigala liar ini, sebenarnya ada 3 orang kuat di alam kondensasi yang duduk sebagai komando, itu akan berakhir buruk. Untungnya, pemuda yang membuat mereka ragu pada awalnya benar-benar menemukan bantuan tirani kali ini,
tidak hanya membalikkan keadaan, tetapi juga berbicara tentang serangan malam, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Keesokan paginya, Shen Chen mengucapkan selamat tinggal pada Liao Yan dan semua orang di keluarga Zhong, dan berangkat lagi. Sebelum pergi, dia meninggalkan 100.000 pil pengumpul roh, lebih dari 100 ikan batu hitam, dan lebih dari selusin senjata spiritual yang diambil dari 8 pegunungan kehancuran. Kumpulan sumber daya seperti itu cukup untuk Sekte Liu Yun untuk kembali. Setelah kembali tadi malam, Shen Chen dan Liao Yan mendiskusikannya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, pendapat semua orang sama, dan Shen Chen terus pergi ke Lingyu sesuai dengan rencana semula. Shen Chen hari ini tidak lagi sama seperti beberapa bulan yang lalu. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengejar yang terkuat. Tidak peduli apapun, Liao Yan dan yang lainnya tidak akan membiarkan Shen Chen tinggal di tempat kecil ini. Dengan potensi saat ini, bahkan jika dia mendominasi seluruh kota Luoyun, itu tidak berarti banyak. Adapun pembangunan kembali Liu Yunzong, pada tahap awal, Liao Yan dan yang lainnya sudah cukup. Dengan dukungan dari rumah tuan kota, dan sejumlah besar sumber daya menakutkan Shen Chen, Liu Yunzong baru dibangun hampir dalam semalam. Itu akan mampu untuk berkembang ke titik di mana itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, ini bukan tujuan Shen Chen. Dia telah membuat kesepakatan dengan Liao Yan, dan dia akan kembali di masa depan. Pada saat itu, mungkin dia memiliki kemampuan untuk melihat-lihat. Pada saat itu, bahkan jika Liu Yunzong ingin menjadi sekte pangeran, itu mudah baginya. Ini adalah rencana jangka panjang. Liao Yan, Situya dan yang lainnya dapat melihatnya dengan sangat jelas, dan Shen Chen secara alami tidak akan munafik. Dia tahu jalan di depan dan bagaimana melakukannya. Sekarang kota Luoyun memiliki keluarga Zhong yang bertanggung jawab, jadi dia tidak lagi dibutuhkan. Di jalan pegunungan, dua sosok menunggang kuda mereka dengan kencang, masih ada jalan panjang untuk pergi ke Mocheng, dan Shen Chen tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia harus bergegas. Pagi-pagi sekali, Shen Chen berinisiatif untuk menemukan Zhongling, dan secara pribadi mengatakan bahwa dia akan membawanya pergi. Shen Chen hari ini tidak hanya memiliki potensi yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki pikiran yang lebih dewasa. Ini adalah harapan lama Zhongling, dan juga harapan Zhong Wuyan dan Situya, tetapi Shen Chen tidak akan menunggu peri kecil ini untuk berbicara tentang hal semacam ini. Lagi pula, apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkan muka untuk para gadis. Setelah Zhongling mendengarnya, dia secara alami malu dan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi lebih dari itu, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan untuk beberapa alasan, menghadapi undangan Shen Chen, dia benar-benar memiliki perasaan bahwa dia tidak dapat menolak. Samar-samar, tampaknya bahkan jika tempat yang diinginkan Shen Chen bukanlah tempat yang dia harapkan, dia akan setuju tanpa ragu. Setelah sehari semalam, di sebuah bukit kecil, kota Mocheng yang megah juga menarik perhatian mereka berdua. Ayo pergi, itu kampung halamanku. Di atas bukit, tatapan Shen Chen rumit, karena dia dibawa pergi oleh hantu tua Yukuan terakhir kali, sudah 2 tahun sejak dia kembali ke rumah. Dalam 2 tahun terakhir, terlalu banyak kecelakaan yang terjadi. Sebelum keluar, dia adalah anak laki-laki biasa yang tidak pernah memulai jalur kultivasi, tetapi sekarang, secara kebetulan, dia tidak hanya dibunuh oleh orang-orang di Istana Nether, tetapi dia juga mencapai kondisi saat ini, prestasi seperti itu. Melihat ke belakang tiba-tiba, banyak hal yang benar-benar bergantung pada berkah dan ke orang pembawa sial, dan sepertinya mereka memiliki takdirnya sendiri. Mengendarai kuda, Zhongling merentangkan sosok yang menggerahkan sosok menawan dan montok gadis itu menguraikan lekuk tubuh yang anggun. Dalam beberapa hari terakhir bergaul, cara dia memandang Shen Chen lagi telah banyak berubah, sedikit berbeda. Mocheng, keluarga Shen dari rumah tuan kota. Jalanan yang ramai penuh dengan orang yang datang dan pergi, dan ada banyak lalu lintas. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh keluarga Shen sangat sibuk, dan para pengunjung seperti ikan mas yang menyeberangi sungai banyak wajah yang biasanya tidak dikenal, semua datang menemui mereka dengan hadiah yang murah hati. Untuk sementara, halaman keluarga Shen, bagian dari rumah penguasa kota di Nuoda, penuh dengan orang, hampir penuh orang dari pagi sampai malam. Tetapi dalam jadwal yang begitu sibuk, setiap anggota keluarga Shen, hingga penguasa kota Shen Yifeng, dan para tetua keluarga Shen, tersenyum sepanjang hari. Semua ini karena pengumuman yang dikeluarkan oleh Luo Yunzong beberapa hari yang lalu pada hari pemilihan murid sekte berakhir. Luo Yunzong telah mengumumkan bahwa, kecuali kediaman Bei Fenghou, keluarga Shen di Mocheng juga akan diterima sebagai garis keturunan langsung dari Luo Yunzong. Begitu berita ini keluar, itu segera memicu gelombang mengejutkan di Yunzu. Meskipun Luo Yunzong diam-diam mendukung Bei Fenghou Mansion tahun ini, sebagian besar berada di belakang layar. Tidak ada yang menyangka dengan kelahiran Dewi Alam kali ini,
status istana Bei Fenghou di mata manajemen senior Luo Yunzong akan naik dalam semalam. Apakah rumah Bei Fenghou adalah yang terkuat di antara 7 pangeran Yunzu di masa lalu mungkin masih perlu dibahas, tetapi sekarang, tidak ada keraguan bahwa salah satu pangeran telah kehilangan kemampuan untuk menantang status rumah Bei Fenghou. Dalam pengumuman Luo Yunzong, telah disebutkan dengan jelas bahwa begitu perang dimulai, Luo Yunzong akan langsung mengirim orang kuat untuk berpartisipasi secara langsung. Izinkan saya bertanya, di tanah Kyushu, dalam hal kekuatannya sendiri, pangeran partai mana yang bisa bersaing dengan raksasa Luo Yunzong ini? Faktanya, Luo Yunzong bukanlah presiden untuk langkah seperti itu. Beberapa bulan yang lalu, Istana Haoguang di alam spiritual telah membuat pernyataan yang jelas ini, tetapi dukungannya bukan di Yunzu, tetapi keluarga bangsawan di Zongsu. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ada arus bawah di Kyushu hari ini, dan raksasa di wilayah spiritual semuanya telah meninggalkan sikap rendah hati mereka sebelumnya dan mulai bersaing di Kyushu. Meskipun niat mereka belum jelas, tren ini sudah mulai melihat petunjuk. Di bawah latar belakang yang begitu besar, ini menunjukkan bahwa gelombang besar akan terjadi di Kyushu, dan semua orang akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu, tidak diragukan lagi merupakan kehormatan besar dan manfaat nyata untuk dihargai oleh raksasa umat manusia itu. Rumah Bei Fenghou hari ini telah membuat para pangeran dari semua pihak iri, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa bahkan kota berukuran sedang di rumah Bei Fenghou secara tak terduga memperoleh berkah semacam ini, pemuda. Awalnya, Shen Yifeng dan beberapa tetua dalam keluarga tidak berani mempercayai rumor dari dunia luar, apalagi menanyakannya, karena takut menderita monster raksasa itu. Namun, setelah kedatangan Luo Yunzong yang kuat, keluarga Shen dianugerahi sumber daya yang melimpah, dan bahkan susunan rahasia dan altar teleportasi didirikan di keluarga Shen, berkat semacam ini, yang tampak nyata dan ilusi, membuat seluruh keluarga bangun. Pada saat itu, ada beberapa tetua klan, bahkan air mata kegembiraan keluarga Shen telah meninggal selama ratusan tahun karena penyakit yang tidak diketahui dalam keluarga. Tetapi sekarang, surga akhirnya membuka mata mereka dan membiarkan keberuntungan semacam ini datang kepada keluarga Shen. Dan semua ini karena anak itu di keluarga mereka. Di masa lalu, meskipun para tetua dalam keluarga menyukai anak nakal yang menganggur sepanjang hari, mereka masih marah dan menganggap anak nakal itu tidak berharga. Kemudian, bocah itu dibawa pergi oleh pusat kekuatan Istana Nether, dan semua orang di keluarga Shen merasa sangat sedih. Dia adalah satu-satunya bibit dari keluarga Shen, jika ada masalah, maka keturunan langsung dari keluarga Shen akan benar-benar memilikinya, untuk memotong dupa mereka. Pada saat itu, orang tua dari keluarga Shen yang sering memarahi Shen Chen di masa lalu telah menua banyak dalam semalam, dan mereka menangis sepanjang hari, dan mereka tidak lagi peduli dengan masa depan bocah itu, dan hanya berharap dia akan melakukannya, kembali dengan selamat. Bahkan dalam ketakutan, Shen Yifeng sangat ingin mencintai putranya, jadi dia mengambil risiko, menghabiskan banyak uang, mengundang beberapa orang kuat, diam-diam pergi ke gerbang luar Istana Nether, dan menyelamatkan bocah itu, tetapi gagal beberapa kali. Setelah itu, berita tentang Shen Chen dikejar dan dibunuh oleh Yu Ming menyebar, dan anggota keluarga Shen semakin menderita, berpikir bahwa bocah itu mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi siapa yang mengira bahwa 2 tahun kemudian, akan ada berita lain tentang bocah itu, dan beritanya adalah pembangkit tenaga listrik transenden Luo Yunzong kembali. Dan beberapa pertunjukan Shen Chen di pegunungan Bahuang juga telah menyebar ke Mocheng dalam waktu singkat baru-baru ini. Mendengar desas-desus itu, beberapa leluhur tua dari keluarga Shen tidak bisa menutup mulut mereka hampir sepanjang malam. Kepala keluarga, Shen Yifeng, bahkan menghela nafas, sudut mulutnya berkedut, tidak hanya tidak patuh, tetapi juga membuat keributan besar sekarang, apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Mocheng, gerbang utara. Hah! Di bawah terik matahari, 2 sosok berdebu, berkeringat deras, berlari kencang ke gerbang kota. Beberapa saat kemudian, mereka dihentikan oleh sepasang penjaga militer. Kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa menunggang kuda dilarang di jalan-jalan di Mocheng ini? Cepat turun. Kepala penjaga tampak tegas, melangkah maju dan menegurnya dengan keras. Pada awal beberapa tahun yang lalu, kediaman Tuan Kota mengeluarkan keputusan, dengan tegas melarang siapapun untuk berpacu di jalan-jalan dengan banyak lalu lintas ini. Saat itu, ketetapan ini dicari oleh hampir seluruh masyarakat di kota tersebut, terutama orang-orang biasa. Karena sebelum ini, kadang-kadang terjadi kuda yang cepat melukai atau bahkan membunuh pejalan kaki. Di atas kuda, Zhongling menunjukkan wajah yang aneh. Aturan semacam ini, di seluruh Kyushu, mungkin hanya ada di kota ini. Ahem Shen Chen sangat malu, dan tidak ada alasan lain. Dialah yang menghasut ayahnya sendiri untuk mengumumkan keputusan ini, dan dia ditegur oleh Shen Yifeng saat itu. Tanpa diduga,
Keputusan ini sekarang tentang dirinya sendiri. Jika Anda mengetahui situasi saat ini, apakah ini berarti Anda akan membayar pembalasan? Pernahkah kamu mendengar itu? Turun dari kudamu. Kepala penjaga berbicara dengan dingin lagi, karena baik Shen Chen maupun Chen Chen mengenakan topi bambu untuk melindungi diri dari terik matahari. Untuk sementara, kepala penjaga tidak mengenali identitas Shen Chen. Hehe, Brother Kiao, kita semua dari keluarga kita sendiri, jadi mengapa tidak membuatnya nyaman? Shen Chen melepas topi bambunya dan menunjukkan wajah tersenyum. Dalam sekejap, semua penjaga mansion Tuan Kota, termasuk kepala penjaga bernama Kiao Xi, membeku di tempat, terengah-engah, dengan kegembiraan dan ekstasi di wajah mereka. Menguasai. Saat berikutnya, semua penjaga berlutut, gemetar karena kegembiraan. Dalam beberapa hari terakhir, Shen Chen telah dinyanyikan sebagai mitos di Mocheng. Perbuatan itu tidak hanya membuat kagum dan menghormati para tetua di kota, tetapi juga membuat generasi muda antusias dan menganggapnya sebagai kepercayaan di hati mereka. Meskipun desas-desus sudah terdengar bahwa tuan muda yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di luar ini akan segera pulang, tetapi melihat penampilan Shen Chen dengan matanya sendiri, semua orang masih terdiam karena kegembiraan. Hehe, cepatlah, saudara-saudara, aku sudah tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi kalian sudah bertemu satu sama lain. Shen Chen tersenyum ringan, tidak sombong atau terburu nafsu, dia sudah memiliki temperamen yang gigih tanpa terlihat, dia menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan sepasang penjaga yang berlutut di tanah semuanya didukung oleh kekuatan tak terlihat berdiri. Di satu sisi, mata Zhong Lingmei kabur, dan dia sedikit melamun. Senyum damai di wajah Shen Chen barusan membuat wajah cantik gadis itu memerah, dan dia tersentuh entah kenapa. Kediaman Tuan Kota, keluarga Shen. Tuan Kota, semua paman klan, Tuan Muda sudah kembali. Begitu dia memasuki pintu, Kiao Xi berteriak dengan penuh semangat. Segera, hampir seluruh keluarga Shen keluar, semuanya tanpa kecuali. Melihat wajah dingin dan tegas itu lagi, Shen Chen buru-buru turun dari kudanya dan melangkah maju untuk memberi hormat ayah. Oke, tangan Shen Yifeng sedikit gemetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Beberapa orang tua di sekitar sulit ditemukan dalam retret pada hari kerja, tetapi mereka semua bergegas ke sini saat ini, dengan senyum di wajah mereka yang sangat kuat. Saat kita bertemu lagi, anak dari keluarga Shen ini sudah terkenal di Yunzhu, hal semacam ini tidak terbayangkan di masa lalu. Ini tidak hanya sesederhana memberikan wajah kepada leluhur, itu juga berarti bahwa keluarga Shen akan naik ke kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai monster tua dari keluarga Shen, selain ekstasi, ada juga kerumitan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya saat ini. Anak laki-laki yang selalu dimarahi oleh mereka karena tidak berharga di masa lalu. Sekarang dia bertemu lagi, dia sudah terbang atas cabang dan berubah menjadi burung phoenix. Chen Er. Di kejauhan, kursi tandu jatuh, dan terdengar bunyi getar. Ibu Shen Chen adalah wanita yang berbudi luhur dan cantik. Dalam 2 tahun terakhir, dia selalu sedih. Selama bertahun-tahun, dia pergi ke kuil untuk membakar dupa dan beribadah, berdoa untuk anak laki-laki malang di keluarganya. Bahkan setelah itu mendengar kabar beberapa hari yang lalu, dia tidak menyerah, dia bersikeras untuk memenuhi sumpahnya untuk putranya. Mendengar bahwa Shen Chen akan pulang ke kuil, menangis dengan gembira, dan segera bergegas. Ibu, Shen Chen juga gemetar, dalam 2 tahun terakhir, dia tidak mengalami badai besar, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa cemburu, dan mendatanginya. Aula keluarga Shen penuh sesak. Mereka yang duduk di sini semuanya adalah tokoh penting keluarga Shen, sementara beberapa generasi muda tidak punya tempat tinggal sama sekali dan hanya bisa berkumpul di luar pintu. Pada saat ini, halaman di luar aula juga dipadati orang. Chen Er, ini membuka matamu untuk kembali. Suara leluhur keluarga Shen bergetar karena kegembiraan. Kakek, aku baik-baik saja sekarang. Shen Chen mengangguk dengan serius. Meskipun orang-orang tua ini sering memarahinya di masa lalu, mereka selalu sangat mencintainya. Bagaimana mungkin Shen Chen, yang memiliki pengalaman 2 masa hidup, tidak dapat melihat ini? Ketika dia masih kecil, dia seperti gangster kecil di kota gurun ini, dia sering menimbulkan masalah, tetapi setiap kali, seseorang membantu menyelesaikannya, dan dia tidak pernah dirugikan. Di dunia luar, Shen Chen selalu waspada terhadap orang lain, tetapi ketika dia kembali ke rumah Chen Chen sepertinya telah menemukan miliknya. Chen Er, ada desas-desus dari dunia luar sebelumnya meskipun sudah ada desas-desus dari dunia luar, lelaki tua lainnya tidak bisa membantu tetapi dengan gemetar bertanya pada Chen Chen, ingin mendengar berita yang dikonfirmasi dari bocah ini. Yah, sekarang aku telah memperoleh kualifikasi sebagai murid resmi Luo Yunzong. Perjalanan di pegunungan Bahuang ini telah menghasilkan banyak hal, dan aku telah memperoleh banyak kesempatan yang tak terduga.
Aku akan memberitahumu tentang ini nanti, Paman. Sen Chen berkata jujur bahwa tidak ada yang disembunyikan dari keluarganya. Lalu Chen Er, apa tingkat kultivasimu saat ini? Sang Patriark tidak bisa tidak bertanya lagi. Sekarang seluruh keluarga Sen memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya untuk ditanyakan. Jika dia ingin bertanya kepada bocah ini, dia hanya dapat memilih beberapa orang untuk bandingkan dengan berbicara masalah yang saya pedulikan, selain fakta bahwa saya benar-benar ingin tahu, juga mengurus semua orang. Paman kakek, saya telah mencapai alam penempaan tulang. Sen Chen berkata dengan serius. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula, tidak peduli tua atau muda, tersentak. Anak ini belum berusia 17 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan yang paling penting adalah mereka semua mengenal Sen Chen dari bawah ke atas, dan tahu bahwa dia belum mulai berlatih sebelum dia meninggalkan rumah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dari awal untuk mencapai tingkat pencapaian ini, kecepatan seperti itu, sungguh tak terbayangkan, bisa disebut menakutkan. Oke, haha. Kakek sangat bersemangat, dan hal-hal benar-benar terjadi seperti yang dikatakan rumor, dan sekarang anak dari keluarga Sen mereka ini, melihat teman-temannya di Yunzu, sudah menjadi sosok yang menakjubkan. Orang ini tidak jujur. Meskipun dia adalah alam penempaan tulang kecil, bagaimana seseorang di dunia ini bisa menjadi lawannya? Zhong Ling meringkuk bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri. Mendengar ini, orang tua yang hadir kembali terkejut. Nenek moyang tua memiliki senyum di matanya, mengetahui bahwa embrio kecantikan kecil yang dibawa kembali oleh bocah itu tidak biasa, jadi dia sangat sopan padanya, menatap Zhong Ling sambil tersenyum, dan berkata gadis kecil, apakah ini anak nakal benar-benar sangat kuat? Kakek, orang ini sangat kuat. Saya mendengar dari kepala penjaga keluarga kami bahwa 3 orang kuat yang juga berada di alam penempaan tulang bergabung dan dipenggal sebelum mereka dapat menahan 10 nafas di tangannya. Orang tua Chen, tampak percaya diri. Hehe, nenek moyang tua menjadi semakin bersemangat ketika mendengar kata-kata itu. Semua tanda menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Luo Yunzong yang kuat itu benar, dan anak di keluarga mereka ini sekarang menjadi keajaiban di antara generasi muda. Selama sekitar 1 jam berikutnya, seluruh keluarga Sen mengelilingi Sen Chen, mengajukan pertanyaan tanpa akhir. Belakangan, Ibu Sen Chen, Liu Xi, tidak tahan lagi, dan dengan marah bangkit untuk menghentikannya, dan semua orang merasa getir. Bubar, Linger, ayo pergi. Bibi akan membawamu untuk mengatur tempat tinggal. Meskipun Sen Chen tidak banyak bicara, tetapi melihat putranya kembali tiba-tiba dengan gadis yang begitu menawan dan menawan, tanpa sadar, Liu Xi masih menganggap gadis ini dengan makna yang dalam, dan sangat prihatin saat ini, dan ingin mengatur secara pribadi kamar untuknya. Zhong Ling mengangguk malu-malu, untuk beberapa alasan, mata Liu Xi membuatnya bingung, tetapi juga manis. Setelah ibunya membawa Zhong Ling pergi, Sen Yifeng, yang tidak banyak bicara, juga memanggil Sen Chen ke ruang rahasia keluarga Sen, dan hampir semua tetua keluarga Sen mengikuti. Di depan meja batu di ruang rahasia, mata Sen Yifeng mulai menjadi serius. Beberapa kata tidak nyaman untuk diucapkan di depan terlalu banyak orang sekarang, tetapi sekarang akhirnya bisa diucapkan. Bocah bau, kamu cukup berani. Beraninya kamu berlatih diam-diam tanpa memberitahuku. Sen Yifeng awalnya sangat marah. Ayah, saya juga tidak punya pilihan selain melarikan diri dari istana Nether saat itu. Untuk memiliki kekuatan perlindungan diri, saya tidak punya pilihan selain mengambil jalan ini. Sen Chen mengangkat tangannya tanpa daya, dia bisa memainkan trik di depan orang luar, tapi ketika dia datang di depan ayahnya sendiri, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Lalu, apakah penyakit tersembunyi di tubuhmu pernah kambuh? Sen Yifeng bertanya dengan prihatin, kemarahan barusan pura-pura, yang jelas merupakan poin kuncinya. Beberapa orang tua di sekitar juga menatap prihatin. Mereka semua adalah orang dalam, dan mereka tahu bahwa banyak keturunan keluarga Sen di generasi ini akan menderita penyakit tersembunyi dan mati tanpa alasan pada usia 18 tahun. Dalam situasi seperti itu, mereka jelas tidak ingin tampil di Sen Chen, jadi mereka buru-buru pergi ke dokter dan menolak membiarkan Chen Chen berlatih. Karena dari tanda-tanda masa lalu, sebagian besar junior yang meninggal tanpa alasan adalah pembudidaya, tapi untuk junior yang belum berlatih, kemungkinannya jauh lebih kecil. Sen Chen adalah satu-satunya anak dari generasi ini di garis langsung keluarga Sen. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga memiliki tanggung jawab yang besar, untuk menyelamatkan nyawa anak ini, mereka masih enggan membuat keputusan seperti itu. Hanya saja, setelah selesai, Sen Chen benar-benar tidak dapat disalahkan atas masalah ini, dan menilai dari hasil saat ini mungkin sebenarnya situasi yang sangat baik. Orang-orang seperti mereka tidak dapat menyelesaikan penyakit tersembunyi keluarga, tetapi di antara raksasa Luo Yunzong,
ada orang kuat yang keluar dalam jumlah besar, dan ada roh penjaga yang ada di puncak piramida di langit dan bumi ini. Namun, penyakit tersembunyi yang tidak diketahui seperti itu mungkin tidak layak disebut di Luo Yunzong. Sekarang anak ini telah menjadi murid resmi Luo Yunzong, dan dia tampaknya sangat dihargai oleh tokoh-tokoh besar dengan status menyendiri di bawah latar belakang seperti itu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk meminta Luo Yunzong yang kuat untuk mengambil tindakan. Secara relatif, ini lebih realistis daripada berjudi pada keberuntungan tanpa melakukan apapun. Penyakit gelap Shen Chen tersenyum misterius. Melihat ini, kelopak mata Shen Yifeng dan yang lainnya berkedut, dan mereka hampir berseru kegirangan, mungkinkah anak ini telah dibantu untuk memberantas penyakitnya yang tersembunyi oleh Luo Yunzong yang kuat? Hehe, bukan itu yang kamu pikirkan, Chen Chen menyentuh hidungnya, dan berkata sambil tersenyum sebenarnya, aku juga memiliki benda ini di tubuhku, dan sekarang, mudah bagiku untuk melautkannya, tapi aku telah melakukannya dengan sengaja. Tidak pernah melakukannya. Mendengar kalimat sebelumnya, Shen Yifeng dan yang lainnya merasa merinding, bahkan bibit terakhir dari keluarga Shen pun tidak luput. Tapi apa yang dikatakan Shen Chen setelah itu membuat beberapa orang gemetar karena kegirangan, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bocah bau, jangan licik, katakan padaku. Kata Shen Yifeng dengan marah. Kamu melihat, Shen Chen berdiri, pikirannya bergerak, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai bersinar seluruh tubuh, termasuk organ dalam, digariskan, seolah-olah ditembus oleh cahaya. Para tetua keluarga Shen yang hadir semuanya sedikit tercengang, betapa mampu dan tidak pernah terdengarnya hal ini. Namun, mereka segera menemukan bahwa pada saat ini, garis luar tubuh Shen Chen semuanya berwarna merah, kecuali titik hitam seukuran cangkang paku di dadanya. Bintik hitam bukan di permukaan kulit Shen Chen, tetapi di dalam tubuh. Jika bukan karena Shen Chen menggunakan metode seperti itu tidak akan terlihat sama sekali. Mungkinkah itu penyakit tersembunyi keluarga kita? Apa sebenarnya itu? Shen Yifeng sangat terkejut. Benar, itu benda hantu ini. Aku harus menyelidiki dengan hati-hati untuk mencari tahu apa itu. Alasan mengapa aku menyimpan benda ini sampai sekarang adalah menunggu sampai aku punya waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh dan mencari tahu apa penyakit tersembunyi keluarga itu. Apa? Tujuan utama saya kembali kali ini adalah untuk masalah ini. Kata Shen Chen dengan suara yang dalam. Ketika Shen Yifeng dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua kagum, tidak ada yang mengira bahwa apa yang mereka khawatirkan selama ini, bocah ini, sudah memikirkannya. Tapi mereka masih belum mengerti, bocah ini baru saja mengatakan bahwa hal ini dapat diselesaikan dengan mudah, apakah benar? Chen Er, mungkinkah kamu telah memperoleh semacam metode rahasia yang dapat menyingkirkan benda ini? Nenek moyang keluarga Shen bertanya dengan sedikit bersemangat. Tidak, Shen Chen menggelengkan kepalanya, aku sendiri memiliki kemampuan ini. Ini beberapa orang yang hadir saling memandang dengan tak percaya. Hehe, sebenarnya bukan apa-apa. Sekarang darah dan tubuhku sempurna dan telah mencapai keadaan ekstrim, yang tidak berbeda dengan makhluk bawaan. Belum lagi penyakit yang tersembunyi, bahkan mantra yang kuat pun bisa menggunakan keadaan ekstrim. Pembuluh darah akan melautkannya, saya mencobanya secara diam-diam sebelumnya, selama pembuluh darah distimulasi untuk berkonsentrasi di sana, titik hitam akan menunjukkan tanda-tanda meleleh, tetapi saya tidak melakukannya, kata Shen Chen. Garis keturunan ekstrim. Shen Yifeng dan para tetua keluarga Shen semuanya terdiam karena terkejut, merasa sangat tidak nyata, hal-hal ilusi yang tidak terbayangkan. Shen Chen mengangguk, dan kemudian menceritakan semua tentang petualangan sebelumnya di sungai bawah tanah dan transformasi di pegunungan Bahuang. Setelah mendengarkan dengan seksama, Shen Yifeng dan yang lainnya tetap diam untuk waktu yang lama, tidak bisa tenang sama sekali. Oke, sepertinya keluarga Shen kita akan muncul dari bakat abadi. Setelah waktu yang tidak diketahui, leluhur gemetar dan menangis. Apa arti garis keturunan ekstrim? Mereka juga memiliki beberapa pengetahuan dalam buku-buku kuno. Pada saat ini, suasana hati mereka telah melampaui ekstasi, dan ada semacam rasa terima kasih yang mendalam. Mereka semua berterima kasih kepada Tuhan karena mengizinkan berkah ini, dia jatuh-jatuh cinta dengan keluarga Shen. Sekarang dunia luar hanya tahu bahwa ada tubuh dewa alami di kediaman Bei Feng Hou, tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa di keluarga Shen mereka juga ada monster yang tidak menyerah. Di ruang rahasia, Shen Chen berdiskusi dengan ayahnya dan beberapa leluhur untuk waktu yang lama, dan kemudian, beberapa orang tua mengungkapkan bakti mereka kepada Shen Chen dan sangat memujinya. Seperti yang baru saja dikatakan Shen Chen, sekarang dia telah mencapai garis keturunan ekstrim, mudah baginya untuk menyelesaikan penyakit tersembunyi semacam itu, tetapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan karena ini, tetapi mengambil pandangan jangka panjang dari masalah tersebut. Manfaatnya telah menguntungkan semua orang di keluarga Shen.
Jika Shen Chen dapat menggunakan ini untuk menemukan akar dari penyakit yang tersembunyi, mungkin mulai sekarang, seluruh keluarga Shen tidak perlu khawatir tentang masalah ini, itu memiliki arti yang tak tertandingi. Pada malam hari, Shen Chen mendorong pintu dan masuk, melihat ke ruangan yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Setelah 1 atau 2 tahun, tempat ini masih sama seperti dulu, kira-kira pada hari-hari kerja ibu saya sering meminta orang untuk merawat tempat ini. Setelah absen sebentar, Shen Chen duduk bersila di tempat tidur dan mulai memulihkan diri. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki banyak hati. Roh primordial dari lelaki tua Tianze telah melompat keluar dari tas Qian Kun, menatap Shen Chen yang sangat serius di tempat tidur, menunjukkan kekaguman. Orang tua Tianze secara alami mendengar semua percakapan di ruang rahasia sebelumnya, dia sangat terkejut bahwa pemuda yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun ini bisa begitu tenang. Selama berabad-abad, meskipun pada dasarnya tidak ada yang menginjak jalan ini, jelas hanya ada satu tujuan dari kesombongan yang luar biasa untuk melakukan upaya seperti itu, dan itu adalah untuk menyempurnakan darah ras manusia yang lemah secara bawaan, kehidupan bawaan. Dapat dibayangkan bahwa jika seseorang mengambil langkah ini, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyempurnakan diri mereka sendiri, dan tidak akan ada ruang untuk kekurangan apapun. Tetapi ketika datang ke Shen Chen, ketika dia dilahirkan kembali, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk melepaskan kesempatan untuk menyempurnakan fisiknya sekaligus. Sebaliknya, dia mempertimbangkan kepentingan keluarga. Watak dan kasih sayang seperti ini sangat langka, belum lagi seorang pemuda, bahkan beberapa monster tua yang telah hidup lama mungkin tidak memiliki tekad seperti itu. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, dia juga sangat mengagumi pendekatan Shen Chen. Bakat seseorang mungkin tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi karakternya sepenuhnya bergantung pada pikirannya sendiri. Kebenaran tulang, serta peluang tindak lanjut dalam makam, benar-benar dipercayakan kepada pemuda ini. Sementara lelaki tua Tianze berpikir secara diam-diam, Shen Chen sudah mulai menahan napas, menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, dan mulai menjelajahi titik hitam dengan serius. Untuk berjaga-jaga, roh primordial dari lelaki tua Tianze juga dengan cepat tenggelam ke dalam lautan kesadaran Shen Chen. Untuk tindakan orang tua seperti itu, Shen Chen tidak melawan sedikit pun, dan bahkan membiarkan dia mengetahui rahasianya sama sekali. Hari-hari ini, Shen Chen telah melihat perilaku senior tua ini dengan sangat jelas. Dia bertekad untuk menjadi orang tua dengan pikiran terbuka. Tidak ada keraguan tentang ini. Kebenaran tulang diserahkan kepada mereka yang ditakdirkan. Terlebih lagi, di rumah makam kuno, dia dapat memberikan peninggalan gerbang Longyin kepada orang asing tanpa syarat, tanpa mempertimbangkan imbalan. Dengan pikiran seperti itu, Shen Chen tidak dapat lagi membayangkan bahwa pria tua ini akan memiliki alasan apa tidak baik untuk diri sendiri. Seperti yang dipikirkan Shen Chen, setelah memasuki lautan kesadaran, lelaki tua Tianze terkejut dengan keberadaan cermin kuno, tetapi dia tidak banyak bicara. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, apalagi Shen Chen, seorang junior dengan potensi yang menakutkan. Jika tidak ada peluang besar, bagaimana mungkin orang tua itu tidak hanya memiliki pikiran yang luas, tetapi juga melihatnya dengan sangat teliti. Titik hitam di dada Shen Chen. Dari luar, tidak ada yang aneh sama sekali, tetapi pada saat ini dari lautan kesadaran, melihat ke bawah ke seluruh tubuh, titik hitam itu agak mencolok, seperti awan gelap yang melayang di langit biru, tidak hanya menghalangi mata, tetapi juga membuat orang merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman, dan saya selalu merasa benda itu mengeluarkan bau yang aneh. Anak kecil, pusatkan kekuatan jiwamu pada titik hitam itu, sehingga lautan kesadaranmu dapat melihat dengan lebih cermat. Penatua Tianze menunjuk ke arah Chen Chen. Di masa lalu, dia adalah orang yang kuat di alam Tianyuan, dan dia telah mengembangkan roh primordialnya sendiri, jadi dia secara alami tahu bagaimana menggunakan benda ini. Shen Chen mengangguk, dan kemudian mengubah jiwa manusia itu lagi, yang muncul di lautan kesadaran. Orang tua Tianze juga berubah menjadi dirinya yang sebenarnya, karena Chen Chen tidak melawan, dia juga datang dan pergi dengan bebas di lautan kesadaran Shen Chen. Jiwa manusia yang menyelimuti kesadaran Shen Chen bersinar terang, menembus kabut tebal, dan mulai bergerak menuju titik hitam, dan lelaki tua Tianze mengikuti dari dekat. Melihat lebih dekat, lelaki tua Tianze segera menyadari sesuatu yang aneh, dan tidak bisa menahan cemberut. Ada apa? Senior Shen Chen sedikit penasaran, titik hitam yang melayang di depan mereka saat ini seperti awan iblis, memancarkan energi iblis, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di dalamnya. Anak kecil, gunakan kekuatan jiwamu untuk mengusir udara hitam dari benda itu. Aku masih tidak yakin itu benda hantu semacam itu. Pria tua Tianze terus menunjukkan jalan bagi Shen Chen dengan pengalamannya. Shen Chen mengangguk berat, mencubit sidik jarinya dengan cepat, melepaskan jejak kekuatan darah,
dan mendorong kabut hitam di titik hitam lapis demi lapis. Segera, sekelompok rune aneh dari buku rahasia muncul di titik hitam, memancarkan cahaya redup. Hati Shen Chen bergetar, hal ini benar-benar tidak sederhana, dia berpikir bahwa anggota keluarga akan mati tanpa alasan sebelum usia 18 tahun, tetapi mereka menderita penyakit keturunan yang aneh, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Sederhana. Sepertinya apa yang dipikirkan lelaki tua itu adalah kutukan ajaib. Kata lelaki tua Tianze dengan ekspresi serius. Mantra sihir kutukan mendengar kata asing ini, Shen Chen tidak hanya mengerutkan kening. Itu benar, itu kutukan sihir, lelaki tua Tianze mengangguk, dan melanjutkan ini adalah kutukan yang sangat kejam, tetapi sampai batas tertentu, kutukan ini lebih seperti metode rahasia. Ini Shen Chen sangat terkejut. Meskipun dia siap secara mental, dia masih terkejut. Penjelasan senior tua itu sangat sensasional. Di zaman kuno, ada beberapa pria kuat yang, setelah kejatuhan mereka, hidup selamanya, atau bahkan mendapatkan kembali hidup mereka, untuk membalas semangat primordial, jadi mereka menanam setan semacam itu di beberapa kelompok yang makmur tetapi tidak terlalu kuat, kutukan. Ketika teknik ini memasuki tubuh manusia, pada tahap awal, itu hanya sebuah prototipe, dan itu tidak akan menunjukkan bahaya. Tapi setelah itu, perlahan akan tumbuh lebih kuat, dan ketika rune sempurna, tiba-tiba akan pecah. Dari dalam, itu benar-benar melahap darah tuan rumah, lalu berubah menjadi roh jahat yang aneh dan terbang menjauh, dan dipanen oleh monster tua yang menanam kutukan seperti itu, dan digunakan untuk memelihara roh primordial. Orang tua Tianze berkata perlahan, tetapi setiap kata yang dia ucapkan membuat kulit kepala Shen Chen tergelitik. Apa yang disebut mantra sihir itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan, hal ini mengingatkan Chen Chen pada sarang semut di pohon yang menjulang tinggi, akan membusuk karenanya. Kutukan semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada sarang semut. Dari pemeriksaan penampilan, dan bahkan mengundang beberapa dokter jenius untuk mendiagnosis, mereka menemukan petunjuk. Ketika kutukan pecah, tibalah waktunya untuk mengorbankan hidup mereka. Para tetua klan sering kali disebutkan bahwa mereka yang meninggal karena penyakit aneh pada usia 18 tahun kelelahan, tetapi tidak ditemukan luka. Senior, mantra sihir semacam ini, disimpan di dalam tubuh, akan membutuhkan waktu sekitar 18 tahun untuk berlaku. Mata Seng Seng dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hehe, itu belum tentu benar, lelaki tua Tianze secara alami menebak apa yang dimaksud Shen Chen, dan berkata sambil tersenyum, kekuatan mantra transformasi bervariasi dari orang ke orang. Yang lebih menakutkan, monster tua yang membunuh Shen Anda keluarga, alasan mengapa waktu kutukan dipilih ketika klan berusia 18 tahun, itu menunjukkan bahwa kekuatan mantra sihir yang dia tanam dapat bertahan paling lama sekitar 18 tahun, jika tumbuh lebih lama lagi, rune di dalamnya akan dilenyapkan. Lalu mengapa beberapa anggota keluarga Shen kami direkrut, sementara yang lain aman dan sehat? Chen Chen sedikit bingung. Penyakit aneh semacam ini tampaknya telah muncul sejak 1 atau 200 tahun yang lalu, mungkin dari generasi kakek buyutnya, tetapi selama bertahun-tahun, tidak setiap generasi telah diracuni oleh teknik ini, dan beberapa orang telah hidup sampai sekarang, masalah apapun. Aman dan sehat hehe, itu hanya relatif untuk dirinya sendiri, lelaki tua Tianze menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum bukan karena orang-orang itu beruntung, tetapi mantra sihir di tubuh mereka, monster tua itu ditanam dengan benda ini, diawetkan secara selektif. Ini Shen Chen terkejut ketika mendengarnya, bisa dikatakan. Ayah saya, termasuk para tetua itu, juga memiliki benda ini di tubuhnya. Kamu menebaknya dengan benar. Sampai batas tertentu, arti dari keberadaan benda ini adalah untuk membantu monster tua itu mendapatkan makanan. Tidak mudah untuk mengintegrasikan mantra sihir ke dalam darah kelompok etnis tertentu, banyak. Jadi, untuk memastikan pasokan makanan yang berkelanjutan, monster tua itu secara alami harus secara selektif meninggalkan beberapa bibit. Beberapa hal ini akan terjadi ketika waktu yang dijadwalkan tiba, tetapi beberapa di antaranya akan disimpan, diteruskan ke generasi berikutnya, inilah aspek yang menakutkan dari teknik ini. Kata lelaki tua Tianze. Shen Chen tersentak, kutukan semacam ini benar-benar hal yang kejam yang melanggar jalan surga, sangat kejam. Hal-hal ini sepenuhnya berada di bawah kendali monster tua yang telah menguasai teknik rahasia ini. Jika dia memiliki kepercayaan diri yang cukup dan dapat menemukan target kapan saja, dia akan meningkatkan kemungkinan mantra sihir terjadi sangat tinggi. Di zaman kuno, beberapa pria jahat bahkan mengadopsi strategi membunuh 9 dari 10 tentu saja, jika itu adalah orang yang rendah hati, untuk memastikan bahwa akan ada roh jahat yang terbang untuk memelihara roh primordial untuk waktu yang lama, kemungkinannya adalah sangat kecil, 10 atau lusinan hanya akan ada satu serangan. Orang tua Tianze menjelaskan dengan serius. Jadi,
Ada monster tua yang diam-diam mengincar keluarga Sen kita. Wajah Sen Chen muram. Hehe, kamu sangat pintar, anak kecil, kata lelaki tua Tianze sambil tersenyum, dan monster tua itu, bahkan jika dia tidak berada di Mocheng, pasti sudah lama mengintai di dekat Mocheng, karena orang yang mati tiba-tiba setelah mantra sihir pecah, di dalam tubuhnya, roh jahat akan muncul dalam sekejap, dan hal itu hanya dapat dirasakan oleh monster tua dalam jarak puluhan mil. Tentu saja, jika mengetahui keluarga Sen Anda baik, itu juga bisa kembali secara teratur untuk mengambil roh jahat. Sangat kejam. Chen Chen menggertakkan giginya. Jika bukan karena bimbingan orang tua Tianze, keluarga Sen mereka masih tidak tahu bahwa ada ular berbisa yang rakus secara diam-diam, menggunakan nyawa keluarga Sen mereka anak untuk mengolah makanan. Setelah merenung sejenak, Sen Chen mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua Tianze dan berkata, "Senior, bagaimana cara memancing monster tua itu muncul?" Jika kelompok etnis biasa menghadapi nasib buruk seperti itu, mungkin sulit untuk mengetahui siapa yang ada di balik layar, tetapi sekarang keluarga Sen memilikimu, jauh lebih mudah untuk memancing monster tua itu muncul. Kata Tianze dengan senyuman. Benarkah Sen Chen sangat gembira? Kali ini dia memiliki waktu terbatas untuk kembali. Masalah ini harus diselesaikan untuk selamanya, jika tidak, bahkan jika dia pergi ke Luo Yunzong, dia akan kesulitan tidur dan makan. Nah, kamu sekarang dari garis keturunan ekstrim. Setiap inci darah dapat mengembangkan semua hal. Jika kamu ingin dengan sengaja memadatkan tubuh roh yang terlihat seperti roh jahat, itu mudah. Orang tua Tianze berkata dengan suara yang dalam. Orang tua itu mengajarimu metode rahasia, yang dapat mempercepat timbulnya mantra sihir. Dengan kekuatan darahmu, secara alami tidak mungkin bidat seperti itu menelan darahmu, bahkan selama kamu ketika saatnya tiba, begitu kamu beruntung, kamu dapat dengan mudah melarutkan benda ini dengan kekuatan darah ekstrim. 3 hari sebelum mantra sihir terjadi, gelombang khusus akan dilepaskan. Selama monster tua itu bersembunyi di dekatnya, dia pasti bisa merasakannya. Saat itu, Anda sedang menunggu kesempatan untuk mengembangkan tubuh roh yang terlihat seperti dewa dan melepaskannya. Kami akan mengikuti benda itu bisa memancing monster tua itu untuk mengambil umpan. Sen Chen mengangguk berat. Dengan solusinya, Sen Chen segera menjadi sangat rileks, dan kemudian dia ragu-ragu dan berkata, lalu bagaimana dengan benda hantu di tubuh keluarga Sen kita ini? Hehe, tidak sulit. Setelah itu, kamu hanya perlu mengumpulkan anggota klan dan membentuk formasi Tiansu sesuai dengan ajaran orang tua itu, dan kemudian kutukan transformasi dalam tubuh klan dapat dikeluarkan. Tianze tua melambaikan tangannya sambil tersenyum, sekarang menunggu bid'ah terdengar menakutkan, tetapi sebenarnya itu hanya efektif untuk beberapa kelompok kekuatan biasa. Jika Anda menghadapi kekuatan dengan orang yang kuat di alam Tianyuan, itu tidak akan membantu sama sekali. Hapus benda ini, lelaki tua itu juga memiliki kemampuan ini sekarang, tetapi agak merepotkan, tidak senyaman formasi Tiansu. Bagus. Sen Chen sangat gembira, sekarang tampaknya masalah ini tidak seburuk yang dia khawatirkan barusan, satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah bagaimana menghadapi monster tua itu dengan niat jahat. Keesokan paginya, di ruang rahasia, Sen Chen memberitahu ayahnya Sen Yifeng dan beberapa tetua dalam keluarga semua informasi yang dia dapatkan dari lelaki tua Tianze tadi malam. Setelah mendengar pidato Sen Chen, semua orang ketakutan dan saling memandang dengan cemas. Mantra sihir telah punah sejak zaman kuno, dan orang tua ini belum pernah mendengarnya. Chen dari mana kamu mengetahui hal-hal ini? Sen Yifeng menatap putranya dengan rasa ingin tahu. Hehe, saya juga mendapat bantuan dari seorang bangsawan, tetapi pria tua itu tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi saya harap ayah saya akan perhatian, kata Sen Chen dengan sedikit malu. Sen Yifeng juga sangat berpikiran terbuka, mengangguk, dan tidak bertanya lebih lanjut. Setelah itu, raut wajah para tetua keluarga Sen menjadi sedikit suram. Pendapat mereka juga mirip dengan Sen Chen. Tidak peduli siapa monster tua itu, jika dia berani melukai begitu banyak anggota keluarga Sen, dia seharusnya dihukum. Ayah, kamu mendiskusikannya dengan paman klan dan yang lainnya. Dalam 2 hari ke depan, aku akan mulai memancing monster tua itu ke dalam umpan. Malam lusa, kita akan mengatur situasi pembunuhan dan menjatuhkan monster tua itu, dalam satu gerakan. Sen Chen berkata dengan serius, lelaki tua Tianze telah memberitahunya bagaimana harus bertindak, jadi tentu saja dia harus segera bertindak. Jika monster tua itu tidak ditemukan kali ini, Sen Chen tidak keberatan tinggal di Mocheng selama beberapa hari lagi, bahkan jika melebihi tanggal pindah ke Luo Yunzong, dia tidak akan ragu. Meskipun sekarang ada cara untuk mematahkan kutukan internalisasi klan, dia masih khawatir jika monster tua dalam kegelapan tidak menyingkirkannya. Lebih dari 200 tahun yang lalu,
monster tua itu mampu menanam seperti itu, kejahatan dalam tubuh keluarga Sen jika teknik ini tidak digunakan, maka tidak ada yang bisa mengatakan apakah anggota keluarga Sen akan direkrut di masa depan. Kembali ke kamar, mengacu pada metode rahasia yang diajarkan oleh lelaki tua Tianze, Sen Chen mulai mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk lapisan rune, menutupi titik hitam di dadanya. Benar saja, ketika lapisan rune mendekat, bintik hitam yang semula diam mulai berputar dengan cepat, dan rune hitam di dalamnya mulai memancarkan udara hitam, dan gelombang halus terpancar dari dada Sen Chen. Meskipun fluktuasi tidak terdengar, itu masih ditangkap oleh persepsi tajam Sen Chen. Dia tidak memblokirnya, tetapi membiarkan fluktuasi dilepaskan tanpa syarat. Jie, apakah buahnya sudah matang lagi? Di sebuah makam di pinggiran Mocheng, gelombang yang akrab dirasakan. Mata samar tiba-tiba menyala, menembakkan dua lampu redup. Dalam kegelapan, ada tawa aneh yang menusuk. Selama 2 hari berikutnya, Sen Chen bermeditasi di kamarnya sepanjang hari, menutup diri. Kepala keluarga, Sen Yifeng, telah memerintahkan semua orang untuk tidak mendekati halaman tempat rumah itu berada. Sesuai namanya, wajar jika Sen Chen saat ini berlatih pada saat kritis, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Di sisi lain, Sen Yifeng juga memulai pengaturan intensif. Musuh kali ini bukan karakter biasa. Lebih penting lagi, dia bersumpah dengan keluarga Sen dan harus dihilangkan. Sen Chen duduk sendirian di kamar, dan terus menggunakan metode rahasia untuk merangsang titik hitam di dadanya. Seiring berjalannya waktu, rune dalam kabut hitam di tubuhnya menjadi semakin terang, memancarkan nafas yang aneh. Pada malam kedua, dalam kabut hitam, sesosok aneh tiba-tiba muncul, terjalin dengan bagian rune yang tidak jelas dan aneh, melepaskan kekuatan melahap yang kuat, mencoba menelan darah Sen Chen secara paksa. Bahkan Sen Chen diam-diam dikejutkan oleh kekuatan melahap itu, kecuali itu adalah fisik yang sangat kuat, biksu junior biasa tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Dalam sekejap, saripati dan darah di seluruh tubuh akan tertelan, dan lampu akan mengering dan mati. Mendengus. Sangat disayangkan kali ini, mantra sihir ini menghadapi garis keturunan yang sebanding dengan makhluk bawaan menghadapi menelan pusaran itu. Chen Chen mendengus dingin, dan energi darah di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi harimau putih dan menerkamnya. Dalam upaya singkat, pusaran itu terkoyak, dan lebih dari setengah rune musnah. Setelah itu, dia menggambar tubuh roh yang terbuat dari darah di tubuhnya, dengan garis besar ras manusia, seukuran telapak tangan, menelan mantra sihir yang berpartisipasi di dalamnya, dan melompat keluar dari dada Sen Chen. Pergi. Melihat tubuh roh yang mulai memancarkan darah, Sen Chen menjentikkan jarinya dan melepaskannya. Benda ini sekarang hampir sama dengan tubuh roh yang terbentuk setelah mantra lengkap melahap darah. Satu-satunya perbedaan adalah benda ini masih sepenuhnya berada di bawah kendalinya karena bercampur dengan jejak darah Sen Chen. Hanya saja, untuk membuatnya lebih realistis, Sen Chen tidak sengaja memanipulasi benda itu, tetapi menguncinya dengan kuat di benaknya, lalu membiarkannya keluar ruangan. Saat ini di kompleks keluarga Sen, Sen Yifeng dan yang lainnya telah membuat persiapan, dan ketika mereka melihat Sen Chen bergegas keluar, mereka juga mengikuti dari kejauhan. Saat malam tiba, tubuh roh yang memancarkan cahaya merah melayang keluar dari halaman keluarga Sen, seolah-olah dipanggil oleh semacam kekuatan, ia mulai melayang ke arah sisi barat. Sen Chen tidak mengikuti terlalu dekat, sangat mudah untuk mengekspos dirinya sendiri. Tubuh roh itu tampak seperti titik merah di malam yang gelap dari kejauhan, dan pada jarak ini, keberadaan tubuh roh bisa dirasakan. Segera, titik merah melayang keluar dari menara kota dan menuju ke pegunungan yang dalam di sisi lain. Bukankah itu lembah hutan makam di sana? Mungkinkah monster tua itu bersembunyi di sana? Sen Chen curiga di dalam hatinya. Pada saat ini, arah terbang tubuh roh adalah tempat penduduk Mocheng menguburkan orang mati pada hari kerja. Pada malam hari, itu menakutkan, dan hanya sedikit orang yang menginjakan kaki di sana. Tapi ini juga sangat normal. Lagi pula monster tua itu hanya memiliki satu roh primordial yang tersisa, jadi secara alami tidak mungkin muncul di depan orang pada hari kerja. Berpikir ke dalam, Sen Chen sedikit mempercepat langkahnya, dia merasakan bahwa kekuatan yang menarik tubuh roh itu semakin kuat, dan monster tua itu mungkin ada di dekatnya. Sekitar setengah jam kemudian, tubuh roh itu akhirnya berhenti bergerak dan tertahan di lereng bukit. Daripada mengatakan itu adalah lereng bukit, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah kuburan massal. Sen Chen bersembunyi di rerumputan, menonton dari kejauhan, dia tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya, dan merasa atmosfernya dingin, sangat suram. Jie, tanpa diduga, di generasi keluarga Sen, ada junior dengan kualifikasi bagus. Roh jahat kembali dengan jejak darah yang tidak lemah. Setelah beberapa napas, bayangan hitam seperti hantu melayang dari kuburan seperti hantu, dan mengeluarkan tawa yang tajam dan menusuk.
Ciliu monster tua itu melayang mendekat, mengangguk puas, lalu membuka mulutnya dan menghisap tubuh roh ke dalam mulutnya. Apa? Saat berikutnya, wajah monster tua itu berubah. Meskipun itu hanya roh primordial, rasa kaget yang mendalam muncul di wajahnya yang tua dan murung. Roh jahat ini sangat aneh, seolah-olah itu telah terjadi, digerakkan oleh tangan dan kaki seseorang. Hehe, bagaimana rasanya darahku? Tuanku rasanya enak, bukan? Chen Chen berdiri dari rumput liar dengan mencibir, dan menggunakan pantom foxtrot untuk melangkah keluar dalam sekejap mata. Dia datang ke kuburan massal ini, menghadap monster tua jauh, lebih dari 10 kaki jauhnya. Nak, ternyata kamu main trik, aku benar-benar tidak sabar. Tua, monster itu juga diselimuti jubah besar, memperlihatkan wajah pucat dan menua, dipenuhi dengan senyum kejam saat ini. Meskipun tidak mengerti bahwa metode asli yang sangat mudah akan menyebabkan kecelakaan seperti itu, sangat jelas terlihat bahwa pemuda yang tiba-tiba melompat keluar itu hanya berada di alam penempaan tulang. Kekuatan seperti itu, di matanya, tidak cukup. Baiklah, roh jahat itu telah banyak menelan. Aku belum pernah merasakan hidup dan darah orang yang hidup, jadi mari kita mengolok-olokmu, anak nakal yang sembrono. Monster tua itu tersenyum licik, seperti hantu, melayang di langit, memancarkan roh jahat yang kuat di setiap gerakannya, bahkan jika itu adalah roh primordial, itu menjadi ganas dan ganas. Huff, jika kamu ingin menelanku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Shen Chen mendengus dingin, masih tak kenal takut, aura monster tua ini memang menakutkan, setidaknya ia memiliki fluktuasi alam kondensasi besar. Tingkat kekuatan ini sudah sebanding dengan paman klannya, melihat seluruh Mocheng, tidak banyak orang kuat yang bisa menandinginya. Jika tidak ada cadangan, Shen Chen harus lari untuk hidupnya ketika dia bertemu dengan monster tua seperti itu, ada terlalu banyak perbedaan dalam kultivasi. Jadi tidak mungkin dia menjadi lawan. Nak, kamu bisa mati. Monster tua itu tiba-tiba melaju dan bergegas mendekat, kepalanya berkibar, lengan kurusnya menonjol dari jubahnya, berubah menjadi cakar tulang, dan meraih Chen Chen. Di mata monster tua itu, Shen Chen sudah menjadi orang mati. Ledakan. Namun, saat cakar monster tua yang ganas dan rumit itu hendak mencengkeram tubuh Shen Chen, 8 kelopak muncul seperti perisai es padat, dan cahaya putih terang meletus, menghilangkan kekuatan cakar itu. Perisai Xuanbing muncul, dan itu telah berhasil dikorbankan oleh Shen Chen sebelumnya, namun, kekuatan barusan jelas bukan kekuatannya, tetapi upaya rahasia lelaki tua Tianze. Ling Bao, ekspresi kaget melintas di pupil muram monster tua itu. Kenapa? Kamu takut? Shen Chen bercanda sambil tersenyum. Huff, bahkan harta roh tidak bisa menyelamatkanmu. Monster tua itu tersenyum aneh dan muncul lagi. Ia sudah memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Anak ini tidak seperti pemuda yang tertegun. Sekarang dia tahu keberadaannya, dia tidak punya alasan untuk datang dan mengambil risiko sendirian. Saat ini juga, dia hanya ingin menyelesaikan masalah dalam beberapa saat. Nak, ambil harta roh itu, dan kabur. Set, sayang sekali sudah terlambat. Itu baru saja bergegas. 15 lampu pelangi telah ditembakkan di antara alis sosoknya. Setelah mengibaskan monster tua itu, ia tersebar di udara dan masing-masing menjaga satu sisi. Dalam sekejap, dalam radius lebih dari 100 kaki, lautan bintang menggantung, terjalin dengan rantai yang teratur. Adegan ini agak mirip dengan penggunaan kehendak leluhur gerbang Longyin oleh Shen Chen untuk mengaktifkan 15 pedang giok nyanyian naga di tanah kuno makam, tetapi kekuatannya jelas jauh lebih lemah. Dengan cara ini, berkat bantuan besar dari lelaki tua Tianze untuk menafsirkan 15 pedang giok nyanyian naga menjadi formasi pedang seperti itu, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan Shen Chen saja. Dia melakukan ini secara alami karena dia takut pengemudi monster tua itu akan melarikan diri. Sekarang susunan pedang telah berevolusi, kecuali dia dipenggal, monster tua itu akan sulit untuk terbang. Hus, hampir pada saat yang sama, Shen Yifeng dan beberapa tetua keluarga Shen juga terbang, dan berdiri berdampingan dengan Shen Chen, berdiri di lautan bintang. 15 pedang roh yang kuat melayang ke atas dan ke bawah di langit, monster tua itu diliputi oleh keterkejutan, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Sebelum datang, Shen Chen jelas sudah dipersiapkan dengan baik. Menurut penilaian lelaki tua Tianze, monster tua ini setidaknya memiliki kekuatan alam gang kondensasi, ditambah dia adalah orang yang kuat di alam Tianyuan sebelum kematiannya, dan berpengalaman. Jika beberapa tindakan khusus tidak diambil, sangat mungkin monster tua ini melarikan diri dan meninggalkan masalah di masa depan, yang jelas tidak ingin dilihat oleh Shen Chen. Sekarang dengan bantuan lelaki tua Tianze, dia telah berubah menjadi barisan pedang, kecuali keinginannya diizinkan untuk menyerap area ini, bahkan yang kuat dalam kondisi geng yang padat tidak dapat melarikan diri. Monster tua, kamu harus dihukum karena menyakiti anak-anak keluarga Shen kami.
Shen Yifeng telah tiba dengan beberapa tetua dari keluarga Shen, melihat monster tua ini penuh permusuhan, dia sangat marah, dan nadanya juga penuh dengan niat membunuh. Hanya saja sebagian besar wajah monster tua itu tertutup jubah saat ini, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau tidak, mereka benar-benar ingin melihat di mana kejahatan itu berada, dengan niat jahat seperti itu. Tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Selama 200 tahun terakhir, berapa banyak keturunan keluarga Shen kita yang telah terbunuh, ditangkap, dikuliti dan ditulang. Paman kakek juga sangat marah, dan aura orang kuat di alam geng kental meletus seketika. Sebagai orang kuat nomor satu di keluarga Shen, paman ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di Mocheng saat ini. Kekuatan Dacheng di alam geng kental, bahkan jika ditempatkan di pesta pangeran, pasti di bagian atas daftar nomor ada. Karena itu, situasi di sekitar Mocheng tidak serumit di kota Loyun. Pada dasarnya, keluarga Shen dari rumah penguasa kota mendominasi. Bahkan jika ada beberapa kekuatan yang kuat di daerah sekitarnya, hanya sedikit yang berani melawan keluarga Shen adalah seorang musuh. Namun, menghadapi lawan yang tampaknya setara ini, monster tua yang diselimuti jubah itu penuh dengan penghinaan. Kalian sendiri tidak bisa membantuku, Jie. Monster tua itu tertawa aneh. Pada saat ini, 3 geng kuat dari keluarga Shen semuanya diberangkatkan, tetapi dia masih mengabaikan mereka. Apa yang benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman saat ini adalah bocah itu, bahkan dia merasakan jantung berdebar tentang formasi pedang yang menutupi area ini saat ini, dan dia sama sekali tidak yakin untuk menerobos dengan paksa. Terutama 15 pedang giok yang tergantung di langit memancarkan aura yang cukup untuk mengancamnya meskipun dia tidak tahu di mana anak ini memiliki kemampuan untuk mengaktifkan harta karun dengan kekuatan seperti itu, tetapi di matanya Ayolah, anak ini adalah sangat berbahaya. Membunuh. Menghadapi penghinaan monster tua itu, Shen Yifeng dan yang lainnya sangat marah, saling memandang, dan langsung menyerang. Anggota keluarga Shen yang kuat ini tidak tergoyahkan setelah bergerak. Pertama, mereka sudah membenci monster tua ini sampai habis. Kedua, mereka tahu betul bahwa monster tua ini tidak mudah untuk dihadapi. Benar saja, setelah beberapa putaran konfrontasi, bahkan sang kakek terkejut dan mundur, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, dia tidak kalah dengan monster tua ini, tetapi metodenya jelas tidak sebaik lawannya, apalagi lelaki tua ini layak menjadi orang kuat di alam Tianyuan, setiap ledakan energi bintang memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Sangat kuat, Shen Yifeng sama-sama ketakutan, tidak heran monster tua itu percaya diri, ternyata dia begitu percaya diri, jadi masalahnya agak rumit. Pemuja leluhur, kakek mengertakkan gigi dan melangkah ke samping. 8 orang kuat lainnya, termasuk Shen Yifeng, semuanya mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan mereka menyapu, menempati 3 posisi, tepat 3 orang di setiap posisi. Setelah itu, sebuah platform batu kecil muncul di tangan semua orang, yang sangat kecil dan memancarkan suasana yang sederhana dan sederhana. Awal, paman kakek berteriak keras, dan segera semua orang mulai menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya tanpa syarat. 9 platform batu mulai bergetar dalam sekejap. Dalam fase aneh lautan bintang, platform batu ilusi perlahan muncul, dan menjadi padat realitas. Benda itu berukuran sekitar puluhan kaki, persis seperti platform komandan di rumah pangeran, penuh dengan aura dingin, dan memiliki kekuatan untuk memerintah segala arah. Aku meremehkanmu. Wajah monster tua itu sedikit berubah, napasnya telah dikunci oleh altar, dan dia harus serius. Kemudian, di tangan monster tua itu, dia juga mengeluarkan tengkorak, lampu hitam melonjak, dan 2 bola merah menyala di 2 rongga mata yang kosong, yang sangat aneh. Membunuh. Shen Yifeng berbicara dengan acuh tak acuh, dan 9 orang memahaminya, dan membuat cetakan tangan yang rumit. Platform penunjuk di lautan bintang tiba-tiba berdentang, rune melonjak, dan terbang ke arah mereka dengan keras. Bloodfin. Mata monster tua itu berkedip, dan dia mengangkat tengkoraknya. 2 berkas cahaya merah keluar dari lubang di matanya, mencoba merobek platform batu persegi itu. Ledakan. Namun, saat platform batu berguling ke bawah, tiba-tiba diperbesar dan bergegas ke depan, angin berhembus, rune padat, terjalin ke dalam hukum ketertiban, mengalir di permukaan, seperti gunung suci yang menekan bagian atas, meletuskan fluktuasi yang mencengangkan. Ledakan. 2 berkas cahaya merah, yang cukup untuk menghancurkan orang kuat di alam kondensasi, runtuh secara langsung, dan monster tua itu sendiri juga tersingkir. Fluktuasi yang mengerikan menyebar, membanjiri langit dan menutupi bumi. Untungnya, ada pedang giok bernyanyi naga yang menjaga tempat ini. Jika tabrakan seperti itu terjadi di kota, akan mudah untuk meratakan area bangunan yang luas. Meski begitu, sejumlah besar batu nisan dan gundukan di lereng bukit masih tersapu. Tatapan Shen Chen sedikit menyempit, dan dia menghela nafas lega.
Itu adalah artefak leluhur keluarga Sen, dan lingkaran sihir terukir di dalamnya. Itu telah menjadi kartu truf terbesar keluarga Sen untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, ayahnya dan yang lain bahkan akan membawa benda ini bersama mereka. Anak kecil, apakah kamu siap untuk bergerak? Tiba-tiba, suara lelaki tua Tianze datang dari tas Qiankun. Tapi ayah dan yang lainnya telah mengorbankan artefak leluhur. Dikatakan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik puncak di alam kondensasi dapat melenyapkan benda itu. Sen Chen sedikit bingung. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Sen, jadi dia secara alami tahu beberapa rahasia tentang harta karun itu. Begitu benda itu diaktifkan, bahkan gunung kecil pun bisa runtuh. Artefak leluhur ini memang tidak lemah, tapi sayang sekali rune di dalamnya hilang, dan monster tua itu sepertinya tahu sesuatu tentang artefak leluhur keluargamu ini. Di babak konfrontasi barusan, dia sebenarnya sedang menguji leluhur itu artefak. Di mana kesalahan rune mata lelaki tua Tianze seperti obor, dan persepsinya yang kuat telah memperhatikan sesuatu yang aneh. Apa Sen Chen terkejut? Dia berpikir bahwa dengan munculnya artefak leluhur keluarga Sen, dia tidak perlu bergerak. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak bisa menjadi lawan dari itu monster tua Yujian, tetapi dengan cara ini, keberadaan beberapa senior tua dapat terungkap nanti. Ledakan. Di sisi lain, pertempuran terus meletus, dan platform batu besar itu berlari kencang di lautan bintang, seperti meteor yang bertabrakan. Tetapi dengan berlalunya waktu, kulit Sen Chen akhirnya menjadi sedikit jelek. Dia memperhatikan bahwa setiap kali monster tua itu bergerak, monster itu sepertinya mengorbankan tengkoraknya untuk menyerang area yang sama di platform batu. Samar-samar, rune di sana sedikit redup. Bahkan Sen Chen dapat melihat sesuatu, sebagai motivator artefak leluhur, bagaimana mungkin Sen Yifeng, pusat kekuatan keluarga Sen, tidak menyadarinya. Mereka sendiri tahu betul bahwa artefak leluhur memang kurang dan telah rusak, meski kemudian diperbaiki. Banyak yang telah dipulihkan, tetapi masih ada bagian yang tidak lengkap di dalamnya, yang sangat melemahkan kekuatan artefak leluhur. Tapi ini selalu menjadi rahasia keluarga Sen, kecuali tokoh penting keluarga, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, bahkan Sen Chen belum mengetahui rahasia ini. Mengapa monster tua itu tahu banyak tentang artefak leluhur keluarga Sen? Sen Yifeng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kedinginan. Apa yang dipegang monster tua itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Jika dia terus menyerang bagian senjata leluhur yang tidak lengkap, cepat atau lambat akan ada masalah. Jie, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Monster tua itu seperti hantu, tidak menentu di lautan bintang, tertawa dingin. Huff, tidak mau, Sen Yifeng dan yang lainnya mendesak artefak leluhur lagi dan menekannya. Platform batu besar bersinar terang, dan di belakangnya ada hantu ribuan pasukan dan kuda seorang jenderal memegang tombak emas, menunggang kuda putih, keluar dari platform batu, agung, dan tombak emas menunjuk langsung ke monster tua, kepala. Ini adalah pukulan paling kuat dari leluhur. Jenderal dibentuk oleh kehendak yang tak terkalahkan dan hukum ketertiban. Benda ini dikorbankan oleh jenderal tak terkalahkan lainnya sebelum bertahun-tahun, dan akhirnya jatuh ke tangan leluhur Sen keluarga, itu telah diwariskan sampai hari ini. Gorevin, menghadapi serangan prajurit, monster tua itu juga menjadi sedikit bermartabat. Tengkorak itu bergetar di antara kedua tangannya, dan tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan aliran energi jahat berwarna darah. Dalam sekejap mata, prajurit itu terbungkus energi jahat berdarah, seolah-olah dia terjebak dalam rawa, dan momentum pengisian tiba-tiba melambat. Sen Yifeng dan yang lainnya merasa khawatir, tetapi sekarang artefak leluhur hilang, mereka tidak dapat sepenuhnya menguraikan hukum ketertiban, dan situasinya agak tidak menguntungkan bagi mereka. Jie tiba-tiba, monster tua itu mengeluarkan tawa aneh, lalu menjentikkan lurus, sinar energi jahat berwarna darah keluar seperti panah tajam, tidak memihak, dan langsung menembus dahi prajurit itu. Dalam sekejap, rune di tubuh sang jenderal mulai hancur sedikit demi sedikit, dan mereka hancur berantakan hanya dalam beberapa tarikan napas. Bagaimana ini bisa terjadi? Sen Yifeng dan yang lainnya menderita serangan balik tingkat tertentu, berdarah dari sudut mulut mereka, dan keterkejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Nyatanya, tidak hanya rune di artefak leluhur yang hilang, bahkan kehendak jenderal di dalamnya pun memiliki cacat, dan cacat itu adalah dahi yang menyembunyikan sang jenderal. Monster tua itu benar-benar mengetahui ini. Kamu adalah leluhur keluarga Sen 400 tahun yang lalu, Sen Jie. Tiba-tiba, ekspresi paman kakek berubah drastis, dia menunjuk monster tua itu dan berteriak dengan suara serak. Sen Jie, Sen Yifeng dan yang lainnya juga terkejut. Lebih dari 400 tahun yang lalu, keluarga Sen pernah melahirkan seorang anggota klan yang luar biasa, jenius itu, yang bersinar cemerlang sepanjang hidupnya, dan akhirnya mencapai alam Tianyuan,
pada saat itu, dia hanyalah totem dari keluarga Sen, statusnya sebidang tanah ini juga telah meningkat seiring dengan pasang surut leluhur. Jika bukan karena zaman itu, salah satu leluhur keluarga Tante juga sedang berkembang pesat, melebihi leluhur keluarga Sen, mungkin keluarga Sen pada saat itu sudah menjadi tuan tanah feodal. Meski begitu, leluhur tua itu masih memiliki posisi yang tak tertandingi di hati keturunan keluarga Sen. Hingga hari ini, di aula leluhur klan keluarga Sen, tablet roh leluhur tua ini masih diabadikan, membuat tak terhitung jumlahnya, keturunan memberikan penghormatan. Di hati anggota keluarga Sen, leluhur itu hanyalah penjelmaan dewa, dan dapat mengimbangi leluhur yang mendirikan keluarga. Tapi sekarang, siapa sangka leluhur ini tidak hanya tidak menghilangkan semangat primordialnya, tetapi malah menganiaya anggota keluarga Sen. Apakah ini benar-benar ketidakadilan? Apakah dia leluhur keluarga Sen kita? Mendengar teriakan ayahnya dan beberapa tetua klan, hati Sen Chen bergetar, dan dia membuka mulutnya dengan tidak percaya. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Sen, jadi dia secara alami tahu bahwa lebih dari 400 tahun yang lalu, keluarga Sen menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, dan hal ini masih dibicarakan oleh orang-orang di Mocheng hingga hari ini. Tapi tidak ada yang mengira bahwa kebanggaan keluarga yang dulu sekarang akan berubah menjadi iblis. Pada gilirannya, nyawa keturunan keluarga Sen akan digunakan sebagai makanan untuk sisa hidup mereka. Tidak heran dia mengenal Sen artefak leluhur keluarga dengan sangat baik. Tatapan Sen Chen tiba-tiba menjadi sedikit dingin, tidak peduli seberapa banyak leluhur ini memberikan kontribusi kepada keluarga Sen di masa lalu, tetapi apa yang dia lakukan kemudian, tanpa kemanusiaan, dia pantas dihukum. Jie, kalian anak-anak kecil, apakah kalian akhirnya tahu? Kerudung di wajah monster tua itu perlahan-lahan dilepas, memperlihatkan wajah pucat dan tegas, dengan sedikit keganasan di usia tuanya. Wajah Sen Yifeng dan yang lainnya semuanya jelek. Monster tua ini memang leluhur keluarga Sen di masa lalu. Meskipun hampir tidak ada yang melihat penampakan leluhur ini sebelum kematiannya, masih ada beberapa harta karun dalam harta keluarga rumah potretnya tidak pernah salah. Itu dia, ekspresi kakek Sen Ming sedih. Memikirkan betapa terkenalnya leluhur tua ini di dunia pada tahun 2010, anak-anak dari keluarga Sen dari generasi itu memuja dan menghormatinya, tetapi sekarang, dia menjadi sangat tidak sopan dan kejam terhadap klan yang sama. Hasil seperti itu agak mengerikan. Membunuh. Sen Yifeng menggertakkan giginya dan berteriak keras. Dia adalah patriark keluarga Sen saat ini dan penguasa kota-kota Mo. Tidak peduli seberapa besar prestasi yang dibuat leluhur tua ini untuk keluarga Sen di masa lalu, apa yang dia lakukan kemudian sudah tidak bisa dimaafkan. Apalagi dalam situasi saat ini, leluhur ini jelas tidak berniat melepaskan mereka. Membunuh. Sen Ming dan yang lainnya juga menunjukkan tekad di wajah mereka, mengetahui segala macam hal, meskipun mereka penuh kesedihan, pertempuran ini tetap tak terelakkan. Jie, kalian semua adalah keturunan dari orang tua ini, dan kalian semua adalah kumpulan kantong anggur dan kantong beras. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak dengan patuh mempersembahkan esensi dan darah di tubuhmu? Monster tua Sen Jie tertawa kejam menghadapi pengepungan Sen Yifeng dan yang lainnya, bukannya panik, keserakahan berkedip di mata lamanya yang gelap. Roh-roh jahat yang dia makan di masa lalu mengembalikan esensi darah generasi muda keluarga Sen. Meskipun mereka dapat mengalir terus-menerus, efeknya jelas biasa-biasa saja. Sekarang orang-orang ini semua adalah anggota keluarga Sen yang kuat, dan darah mereka bahkan lebih kuat riang. Jika Anda menelan semuanya, efeknya pasti akan sangat bagus. Di mata monster tua itu, keturunan yang terus memanggilnya leluhur ini sudah menjadi makanan, tanpa rasa bersalah. Kamu ingin melahap kami, patriark? Kamu terlalu banyak berpikir, jadi mari kita pergi dengan ketenangan pikiran. Sen Ming mencibir, melambaikan lengan bajunya, dan dengan kasar menekannya dengan telapak tangan, Gangqi berubah menjadi singa, dan bergegas keluar. Mengaum. Singa liar mengaum dengan sangat realistis, memancarkan gangster hijau di malam hari. Jie, Linggang Zenqi keluarga benar-benar terlalu buruk di tangan kalian generasi muda. Monster tua itu menunjukkan penghinaan di matanya, dan segera mengambil gambar yang sama. Aura agung berubah menjadi ular sanca beracun, dan menyapu ke arahnya. Ledakan. Dalam pukulan ini, keduanya menggunakan seni bela diri terkuat dari keluarga Sen, dan gelombang menakutkan menyapu. Setelah monster tua itu bergerak, dia tetap tidak bergerak, sementara paman klan, Sen Ming, terlempar. Ini juga merupakan basis kultivasi dari kondenset Gang Rilem, tetapi dalam pertarungan, celah segera muncul. Sen Yifeng dan yang lainnya semua mengubah warna mereka. Kakek menembak dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih dirugikan di tangan monster tua itu. Kali ini mengeluarkan ular dari lubang tampaknya tidak semulus mengharapkan. Ini adalah tokoh teratas dalam keluarga Sen, yang telah mencapai alam Tianyuan yang menakutkan di masa lalu,
dan keluarga tersebut telah berlipat ganda hingga hari ini, dan satu-satunya klan yang dapat dibandingkan dengannya adalah leluhur dari tahun-tahun yang lalu. Jie Jie, karena kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu bisa mati dengan tenang. Kesombongan monster tua itu menjadi semakin sombong, melangkah maju, seolah-olah dia sedang melihat mangsa, dia sama sekali tidak memperhatikan anggota keluarga yang kuat ini, dengan kesombongan di wajahnya. Di masa lalu, dia adalah generasi pemberontak, bahkan menghadapi anggota keluarganya dari generasi yang sama, dia masih memiliki semacam pandangan angkuh padanya, setelah kultivasinya berhasil, bahkan orang tua dalam keluarga pada waktu itu tidak melakukannya, lepaskan di mata. Pada saat itu, dia awalnya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan yang kuat dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, tetapi di bawah paving lunak dan keras dari orang-orang tua itu, dia akhirnya harus tinggal di keluarga sekecil itu dengan sedih, dan menjadi totem keluarga yang buruk. Dari awal hingga akhir, dari sudut pandang Sen Jie, seluruh keluarga mendapat manfaat dari berkahnya sendiri, jadi ketika lampu padam, dia tidak mau berdamai bahwa sebagian besar hidupnya telah disia-siakan oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak berguna ini, klan sejak saat itu, pikiran jahat semacam itu datang kepadanya. Selama ratusan tahun, Sen Jie tidak pernah merasa malu, dia merasa keluarga ini berhutang padanya, dan sekarang dia hanya menagih hutang. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik dari generasi keluarga Sen akan dilahap. Sen Jie merasakan kesenangan yang menyimpang di dalam hatinya, seolah-olah sesuatu yang diambil oleh orang lain direnggut kembali. Apakah kamu yang dikagumi semua orang di keluarga Sen kita saat itu? Tiba-tiba, suara tenang seorang anak laki-laki datang dari kejauhan. Jie Jie, ada apa? Nak, jangan berpikir bahwa menyanjung akan menyelamatkanmu dari kematian. Sen Jie berhenti dengan mencibir, dan menoleh untuk menatap mata Sen Chen, tatapan serakah itu sangat kuat. Dia baru saja melahap gumpalan darah anak ini. Rasanya sangat enak. Ini adalah junior jenius yang jarang muncul di keluarga Sen selama ratusan tahun. Secara relatif, dia lebih tertarik pada anak itu. Beberapa. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk berbalik. Sen Chen berjalan dengan acuh tak acuh, mengabaikan ejekan monster tua itu. Jie Jie, nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu layak untuk kata-kata besar seperti itu. Tentu saja, Sen Jie tidak percaya bahwa seorang kultivator pada tingkat penempaan tulang memiliki kemampuan untuk mengancam dirinya sendiri, dan mencibir dengan jijik. Chen Er, jangan datang. Seru Sen Yifeng dan yang lainnya. Paman Sen Ming ingin segera bergegas untuk melindungi harapan masa depan keluarga Sen. Di mata mereka, meskipun Sen Chen memiliki potensi yang menakutkan, dia masih muda, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkannya di hadapannya. The monster tua, hanya ada satu jalan buntu. Tapi segera Sen Ming menemukan bahwa kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghentikan tindakannya. Sepotong cahaya bintang menggantung seperti bima sakti di lautan bintang ini, tampaknya telah muncul bidang yang indah, menutupi semuanya. Dalam sekejap, hanya Sen Chen yang tersisa di luar untuk menghadapi monster tua itu, dan hati Sen Yifeng dan yang lainnya terangkat di tenggorokan mereka. Kalau begitu, biarkan aku mengantarmu. Wajah Sen Chen tidak lagi menunjukkan setengah kebaikan, dan menjadi acuh tak acuh, dan dengan sapuan jarinya dari udara tipis, 15 pedang giok di lautan bintang tiba-tiba terjalin menjadi jaring cahaya. Jaring cahaya muncul, dan aura destruktif meletus dalam sekejap, ada banyak fase berbeda dari makhluk bawaan, yang berubah menjadi kehidupan di jaring cahaya, seolah-olah dunia kecil tiba-tiba muncul di sana. Setan darah menelan langit. Monster tua itu juga tampaknya memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah, membuang tengkoraknya, memuntahkan darah, dan ingin membunuh Sen Chen dengan kecepatan kilat. Dia tahu bahwa 15 pedang giok itu luar biasa, tetapi tidak peduli seberapa kuat harta itu, selama dia memenggal kepala anak itu, dia tetap tidak dapat mengancamnya. Menyumpahi, Sen Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dua sinar cahaya keluar dari pupilnya. Hantu makhluk bawaan di jaring langit yang tampaknya telah berevolusi menjadi dunia kecil tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh gulungan besar awan petir. Ledakan. Pada saat berikutnya, guntur besar menghantam, seolah-olah hendak menghancurkan dunia, dan dalam sekejap, tengkorak itu berubah menjadi abu. Kemudian, Skynet berbalik dan membidik monster tua itu. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Orang tua ini adalah leluhurmu. Kamu tidak bisa menggertak gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Menjaga orang tua ini dapat membantu keluarga Sen menciptakan kejayaan lain. Teriak Sen Jiengeri, senjata ajaib yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun dihancurkan, dan dia langsung merasakan kengerian Skynet. Dia jelas orang yang sangat takut mati, jika tidak, dia tidak akan bertahan sampai hari ini dengan cara kejam untuk menyakiti klannya.
Bagaimana jika seseorang sepertimu menghancurkan leluhur aku cukup untuk masa depan keluarga Sen? Sen Chen mencibir, dan dengan pikiran, jaring langit tiba-tiba tenggelam. Ah tidak, teriak Sen Jie, sekarang dia hanya memiliki satu roh primordial yang tersisa, jika dia mati lagi, dia akan hilang sama sekali di dunia ini. Namun, tidak ada yang bisa diubah sama sekali, ketika Skynet ditekan, kesengsaraan guntur yang tak berujung menenggelamkannya dalam sekejap. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi. Lautan bintang tersebar, dan 15 pedang giok diambil kembali oleh Sen Chen lagi di kejauhan. Sen Yifeng dan yang lainnya semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pertempuran ini tidak semulus yang diharapkan, awalnya mereka berencana untuk menyerah, tetapi sekarang keluarga Sen memiliki seorang jenius yang brilian bernama Sen Chen. Selama mereka pergi dengan selamat, tidak akan terlalu sulit untuk menyelesaikan akun dengan monster tua ini lagi, di masa depan. Namun pada akhirnya, mereka masih meremehkan kemampuan bocah bau ini, monster tua yang menakutkan itu dimusnahkan seperti ini, yang agak tidak nyata. Ahem ini bukan kekuatanku, Chen Chen menggosok hidungnya, sedikit malu. Apa itu Pastor Sen Yifeng bertanya tanpa sadar. Hehe, Sen Chen tertawa datar. Melihat ini, Sen Yifeng dan beberapa tetua klan menggelengkan kepala tanpa daya, dan tidak bertanya lagi, bocah ini, bahkan mereka tidak dapat melihatnya sekarang, memiliki terlalu banyak rahasia. Masalah serius dihilangkan, dan dalam beberapa hari berikutnya, semua orang di keluarga Sen dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, Sen Yifeng tidak memberitahu klannya tentang tindakan tersebut, dan bahkan mengumpulkan semua klan untuk menghilangkan kutukan. Dia juga berbohong bahwa ada dokter peri luar angkasa untuk membantunya menyelesaikan penyakit tersembunyi keluarga Sen. 5 hari kemudian, Sen Chen membawa Zhong Ling dan pergi. Sekarang masalah besar telah dihilangkan, keluarga Sen juga akan menerima perlindungan dari Luo Yunzong, jadi dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Sebelum pergi, Sen Chen secara alami meninggalkan sejumlah besar pil pengumpul roh, dan kolam di laut kesadaran juga dipindahkan ke ruang rahasia keluarga Sen. Ayo pergi. Hampir 1000 ikan batu hitam yang tersisa adalah semua diwariskan olehnya kepada generasi muda keluarga. Sekarang dia tidak memiliki banyak permintaan untuk ikan aneh itu, dia mungkin juga tinggal dan meningkatkan kualitas garis keturunan untuk generasi muda keluarga Sen. Setelah beberapa hari bergegas tanpa henti, keduanya akhirnya tiba di Yecheng pada saat ini. Para pahlawan muda yang menonjol dalam pemilihan sebelumnya juga kembali satu demi satu. Ketika semua orang melihat bahwa Sen Chen telah membawa seorang gadis yang mempesona ke sini, mereka semua memiliki wajah yang aneh, terutama setelah mengetahui tujuan pria ini, mereka semua tercengang. Belum pernah terdengar bahwa setelah lulus ujian, mereka juga dapat membawa orang-orang di sekitar mereka ke Luo Yunzong. Kali ini mereka membuka mata, banyak orang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Para tetua Luo Yunzong marah. Namun segera, sebuah berita yang mengejutkan semua orang datang dari mulut penatua Musongbai. Gadis yang dibawa oleh Sen Chen telah disetujui untuk bergabung dengan Luo Yunzong, dan dia juga seorang murid resmi. Cinta seperti itu tidak terbayangkan, banyak orang telah menyadari bahwa pria bernama Sen Chen ini benar-benar luar biasa, dan dia dapat membuat para tetua Luo Yunzong membuat pengecualian untuknya. Ketika sekelompok orang mengikuti lelaki tua Musongbai ke altar teleportasi, suasana hati lelaki tua itu santai dan bahagia, tanpa sedikit pun ketidakbahagiaan karena dipaksa. Ketika Sen Chen membicarakan hal ini dengan mereka sebelumnya, kelompok tetua yang dipimpinnya secara alami sangat kesal, dan bahkan marah, bocah ini benar-benar keterlaluan. Tetapi setelah itu, Sen Chen memberitahu mereka sebuah rahasia secara pribadi, dan setelah mengancam mereka pada saat yang sama, semua orang tua dipenuhi dengan ekstasi, dan langsung setuju. Mereka telah menduga sebelumnya bahwa bocah ini mungkin telah melangkah ke ranah seni bela diri spiritual, tetapi sekarang, dia akhirnya mendapat konfirmasi dari mulutnya sendiri, dan yang membuat mereka semakin gelisah adalah bahwa orang ini benar-benar telah keluar dari ranah legendaris, langka itu. Garis keturunan ekstrim, ini hanyalah legenda yang tidak dapat dicapai di antara biksu manusia, tetapi sekarang, seorang pemuda benar-benar melakukannya. Dengan bakat luar biasa seperti itu, tidak satu pun dari 12 tetua yang bertanggung jawab atas pemilihan ini tidak terlalu bersemangat. Secara relatif, permintaan bocah bau ini tidak signifikan. Di saluran teleportasi biru, sekelompok orang mengembara untuk waktu yang lama, lebih lama dari terakhir kali mereka memasuki pegunungan Bahuang. Setelah lorong biru menghilang, Sen Chen dan yang lainnya melangkah keluar dari gerbang cahaya, dan segera muncul di altar yang lebih megah. Dalam sekejap, apa yang tersaji di depan semua orang adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Pegunungan agung dan lautan awan berkabut, dan beberapa burung roh legendaris terus terbang menembus awan. Saat ini,
Mereka semua berada di atas tebing, menghadap ke pegunungan. Gunung di kaki mereka begitu menjulang sehingga tidak mungkin untuk melihat keseluruhan gambar dengan jelas. Setiap orang memiliki ilusi berada di negeri dongeng, dan aura di sini memang sangat kaya, beberapa kali lebih kuat dari pegunungan Bahuang. Melihat sekeliling, rumput roh tidak jarang, tumbuh seperti lobak, dan pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Burung-burung roh itu terbang melewati dekat tebing, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Misteri yang tak terbatas. Apakah ini domain spiritual? Shen Chen diam-diam menghela nafas, melihat awan dan kabut di sekitarnya, bahkan dia tidak bisa menahan kesurupan, sangat merasakan ketidakberartiannya sendiri. Di sampingnya, Zhongling, seorang gadis kecil, memiliki mata yang lebih indah, dengan bintang kecil di matanya yang besar. Hehe, tempat ini adalah Gunung Tianluo, dan sekarang kita berada di tengah gunung. Orang tua Mu Songbai memandang sekelompok junior berbakat yang dipilih dari Yunzu sambil tersenyum, dan kemudian memandang Chen Chen dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum sekarang Luo Yunzong kita memiliki tidak kurang dari 100.000 murid resmi. Murid inti, sekitar 3.000 orang, mulai sekarang, Anda juga dapat bekerja keras untuk menjadi murid inti, dan jika Anda dapat menonjol dari kerumunan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mewakili Luo Yunzong dan berpartisipasi dalam perang suci. Ras manusia setahun kemudian. Lalu jika kamu ingin menjadi murid inti, apa caranya merasakan tatapan berapi-api lelaki tua itu? Chen Chen menggosok hidungnya dan bertanya. Hehe, apakah kamu melihat tangga batu di kejauhan? Pria tua itu melambaikan jubah lengannya dan menunjuk ke tangga batu besar di kejauhan. Tangga batu itu lebarnya ratusan kaki dan panjang 30 mil. Istana tertinggi di Luoshan memiliki total 100.000 anak tangga batu. Setiap kali 1.000 anak tangga batu didaki, ada area di lereng gunung tempat tinggal para murid sekte. Mereka tinggal di atas istana Dao ke-70, jika Anda ingin menjadi murid inti, kamu hanya perlu memanjat dan tinggal di sana. Sesederhana itu seseorang terkejut. Hehe, jangan remehkan pijakan batu ini. Nyatanya, ini adalah mahakarya leluhur Luo Yunzong kita. Di setiap pijakan batu, ada bidang dengan kekuatan berbeda. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit untuk bergerak. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika berada di tingkat ke-10 dari keadaan fusi darah, jika tiba-tiba terlempar ke tangga batu di atas istana Tao ke-30, itu akan meledak dan mati dalam sekejap. Mu Songbai tua tertawa. Mendengar ini, para pahlawan muda yang hadir semuanya tersentak. Ini hanya istana Tao ke-30, dan itu sangat menakutkan, bukankah akan melawan langit jika naik? Dibandingkan dengan keheranan semua orang di sekitarnya, Shen Chen relatif tenang. Sejak awal, dia tidak pernah meremehkan tangga batu yang bertatahkan di Gunung Agung seperti naga raksasa. Melihat sekeliling, itu lebih seperti tembok besar yang megah, sekilas tanpa akhir. Orang-orang berdiri di sana, kecil seperti semut. Hampir tidak mungkin bangunan megah seperti itu muncul di tanah Kyushu. Pembangkit tenaga listrik Luo Yunzong menggalinya dengan keahlian yang begitu cerdik. Jika tidak ada niat khusus, itu terlalu tidak masuk akal. Senior, di mana gadis kecil Waning itu sekarang setelah menghela nafas? Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia sudah mencapai istana Tao ke-70. Kata Mu Songbai. Mendaki dari lorong ini juga Shen Chen sangat terkejut, dia tidak pernah meragukan teror gadis kecil itu, tetapi mungkin tidak mudah untuk menaiki 100.000 anak tangga batu sekaligus. Ahem dia dibesarkan oleh tuannya. Penatua Mu Songbai sedikit malu. Mendengar ini, wajah Shen Chen membeku, dan dia penuh fitnah, dia hanya mengatakan bahwa jika dia ingin menjadi murid inti, dia harus menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, tetapi sekarang, itu bukan karena sifat alami gadis kecil itu, tubuh ilahi tentu saja, tidak ada keadilan mutlak. Namun, dia tidak putus asa, dan dia tidak akan merasa tidak seimbang. Sekarang gadis kecil itu sudah terkenal di Kyushu, masuk akal dan masuk akal untuk mendapatkan perhatian khusus, tetapi dengan cara ini, akan butuh beberapa saat untuk bertemu lagi dia tidak bisa meninggalkan Zhongling, goblin kecil, dan memanjat sendirian. Elder Mu, bisakah kita pergi dan mencobanya sekarang setelah mendengar misteri tangga batu yang besar, banyak orang yang hadir tidak sabar dan ingin mencobanya. Hehe, sejak kamu bergabung dengan Luo Yunzong, kamu bisa melakukannya kapan saja. Orang tua Mu Songbai melambaikan tangannya dan tersenyum. Sangat bagus. Hampir 100 pahlawan muda dari segala arah di Yunzu sangat bersemangat sehingga mereka terbang berkerumun. Dalam sekejap mata, sekitar altar teleportasi menjadi bersih, kecuali 12 tetua, hanya Shen Chen dan Zhongling yang tersisa. Kalian berdua tidak mau mencobanya? Penatua Mu Songbai memandang keduanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terburu-buru di antara orang-orang itu? Orang-orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, seperti saya, semuanya berada di alam penempaan tulang. Ketika mereka kembali,
saya secara alami akan mengetahui bobot langkah itu. Shen Chen melambaikan tangannya dengan santai. Setengah jam kemudian, semua orang kembali, semuanya mengeluh dan sedih. Zhongling melangkah maju untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian dia juga terkejut. Ada begitu banyak pahlawan muda, dan yang paling kejam hanya menaiki 1.500 anak tangga batu. Hasil seperti itu kedengarannya bagus, tetapi dibandingkan dengan jumlah total 100.000 langkah, ini benar-benar tidak memuaskan. Apalagi jika hanya 1.500 anak tangga batu yang bisa didaki, berarti orang itu hanya bisa tinggal di Istana Tao pertama di Gunung Tianluo, dan 99 Istana Tao di belakang untuk sementara tidak tersedia. Tes-tes, bagian yang sangat menakutkan. Zhongling tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah pemimpin dari Yunzu, pada dasarnya adalah talenta terbaik di generasi mereka. Namun dalam menghadapi ujian semacam ini seperti gelombang besar yang membasuh pasir, bahkan para jenius ini pun langsung tersingkir ke level paling bawah. Untuk sesaat, Zhongling tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Di antara junior di sini, dia tidak diragukan lagi yang paling lemah. Diperkirakan akan sangat sulit baginya untuk menginjakkan kaki di Istana Dao pertama. Hehe, jangan khawatir, semuanya terserah padaku. Shen Chen menopang bahu goblin kecil itu, tersenyum dan menghibur. Ya, Zhongling mengangguk, tersenyum menawan, dan hatinya sangat bahagia. Sejak meninggalkan kota Loyun, sikap orang ini terhadapnya telah banyak berubah. Tidak peduli apa alasannya, Zhongling sangat menyukainya dan peduli itu. Oke, selanjutnya, kamu bisa mengaturnya sendiri. Mereka yang tidak bisa memanjat Istana Tao pertama bisa tinggal di villa terdekat dulu, dan ingatkan kalian kecil bahwa kamu ingin mendapatkan lebih banyak dan lebih baik. Ramuan, kekuatan supernatural, dan peluang harus terus mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di Istana Dao, perlakuan di setiap Istana Dao sangat berbeda, setelah mencapai yang ke-70, tidak sulit untuk mendapatkan harta roh. Sebelum pergi, Mu Songbai dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh mengingatkan para pahlawan muda yang hadir. Setelah itu, banyak orang tidak melanjutkan mencoba, mereka menemukan tempat kosong di villa terdekat dan menetap sementara. Mereka berencana untuk mengisi ulang energi mereka dan mengisi ulang baterai mereka terlebih dahulu, kemudian mencoba menerobos setelah menyesuaikan keadaan mereka. Shen Chen dan Zhongling juga menemukan dua rumah yang bersebelahan untuk ditinggali. Tempat ini dikatakan sebagai villa, tetapi luasnya tidak lebih rendah dari Yecheng. Tentu saja, dibandingkan dengan seluruh gunung Tianluo yang megah, ini sepele. Sekalipun Anda berada di gunung yang aneh ini, Anda masih memiliki ilusi berdiri di antara langit dan bumi dibandingkan dengan gunung yang sangat besar ini. Gunung-gunung di tanah Kyushu hanya dapat dianggap sebagai gundukan tanah kecil. Shen Chen memperkirakan sebelumnya bahwa jika orang biasa diizinkan mendaki gunung sebesar itu, bahkan tanpa tangga batu, masih perlu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mendaki ke puncak. Di dalam ruangan, wajah Zhongling Qiao mengerutkan kening, dan sosoknya yang mempesona juga meringkuk di tempat tidur dengan tangan melingkari betisnya, jelas masih khawatir tentang bagaimana dia akan mendapatkan pijakan di Luo Yunzong di masa depan. Penatua Mu Songbai telah mengatakan sebelumnya bahwa ada ratusan ribu murid resmi di sekte saat ini, dalam lingkungan kompetitif yang menakutkan, dengan kekuatannya saat ini, dia agak lusuh. Meskipun pria itu telah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas segalanya, tetapi Shen Chen dapat memblokir semua provokasi dan serangan untuknya, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dalam analisis terakhir, dia masih harus cukup kuat untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika tidak, setelah sekian lama, tidak peduli seberapa kuat hatinya, dia akan merasakan beban yang memberatkan. Di dalam hatinya, Zhongling juga sangat keras kepala. Meskipun dia mungkin datang ke dunia ini untuk sementara waktu, dia tidak ingin menjadi beban pria itu karenanya. Terlebih lagi, saat ini dia sebenarnya ingin tumbuh lebih awal dan bawa keduanya lebih dekat kesenjangan di dunia. Beberapa hal, begitu bertunas, hati gadis itu akan menjadi semakin kuat. Bum bum bum, ada ketukan lembut di pintu. Setelah itu, Shen Chen mendorong pintu dan masuk, dan begitu dia masuk, dia melihat wajah cantik yang cemberut itu. Hehe, aku masih khawatir. Chen Chen berjalan sambil tersenyum, dan duduk di tempat tidur secara alami. Zhongling cemberut dan mengangguk, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Shen Chen dengan tenang, dan berkata, bukankah terlalu berlebihan bagiku untuk menyeretmu ke bawah seperti ini? Kalimat ini, sejak Zhongling menghadapi penolakan untuk bergabung dengan Luo Yunzong di Yecheng hari itu, Zhongling ingin angkat bicara, dan rasa malu dan kehilangan yang samar itu membuat Zhongling sangat gelisah. Dia takut suatu hari, tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia akan pergi tanpa rasa malu, itu akan menjadi akhir yang suram, meskipun dia sangat takut, dia harus memikirkannya.
Jika dia tidak berada di sisinya sekarang, bahkan jika orang ini harus naik ke 70 istana Tao, itu tidak akan terlalu sulit. Tidak, Shen Chen benar-benar mengangguk. Di mata menawan Zhongling, kabut tiba-tiba memenuhi udara. Meskipun dia tahu itu benar, dia masih terlalu sedih untuk mendengar pria ini mengakuinya dengan mulutnya sendiri. Zhongling sangat bersalah. Siapa ini, dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Hehe, tapi pertanyaannya adalah, jadi bagaimana jika itu terlalu berlebihan? Jika aku ingin menjatuhkanmu, goblin kecil, bukankah aku perlu membayar harga? Shen Chen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. 250.